Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini melanjutkan petualangan Fang Han yang terus maju memasuki perbendaharaan bela diri surgawi peninggalan Dewa Panu. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Di kedalaman gelombang ruang waktu, terdapat garis-garis cahaya api, tampak seperti lautan api yang tak berujung. Di dalam lautan api itu, banyak nyala api mengembun menjadi naga api yang meraung. Meskipun mereka bukan naga sejati, mereka tetap sangat kuat. Namun, lautan api ini menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Di tengah penyusutan yang dahsyat, intisari api sepenuhnya mengembun menjadi sebuah kuali besar. Kuali ini hanya setinggi manusia, berdiri di atas 3 kaki, dan tampak berbentuk manusia. Di badan kuali yang berbentuk persegi itu, setiap sisinya menampilkan wajah manusia yang berapi-api. Kekuatan yang dipancarkannya cukup untuk membakar sebuah planet dan melelehkan seluruh planet kecil menjadi magma. Mengapa kuali naga api Kaisar Api ini mengurangi kekuatannya? Apa sebenarnya yang ingin dilakukannya? Fang Han melihat lautan api yang tak terbatas mengembun menjadi sebuah kuali besar dan melesat menuju bagian terdalam dari gelombang ruang waktu. Menurut catatan, awalnya, di luar formasi besar yang dibentuk oleh panji pasang surut Kaisar Hitam dan kuali naga api Kaisar Api, seharusnya terdapat wujud fisik asli dari harta karun bela diri surgawi. Namun sekarang, wujud itu tidak terlihat dimanapun. Tidak diketahui kemana harta karun legendaris ini telah terbang. Namun, Fang Han tahu bahwa ia harus terlebih dahulu merebut kuali besar ini. Ia tidak boleh membiarkan kecelakaan lain terjadi. Senior, Kaisar Manusia, tolong bergerak untuk menjebak kuali naga api ini. Kita semua akan menyerang bersama untuk menaklukkan artefak Dao tingkat tertinggi ini. Artefak Dao tingkat tertinggi ini adalah kuali yang bagus untuk memurnikan pil obat. Dengannya, kita dapat memurnikan pil tingkat surga tanpa batas. Pil roh? Selain itu, kekuatan kuali ini dapat memurnikan segala jenis zat keras, kata ketujuh putri Gunung Qingqiu. Kaisar Manusia itu tersenyum tipis. Artefak Dao tingkat tertinggi mungkin tidak akan bisa lolos dari genggamanku. Namun, kuali ini adalah artefak 5 elemen. Jika kita mendapatkannya, itu akan sangat membantu bencana besar ras ilahi ini. Sambil berbicara, dia tidak berhenti, dan dengan satu gerakan santai, karakter, kecepatan, muncul di udara. Desir. Kelompok itu tiba tepat 1000 li di belakang kuali naga api Kaisar Api. Panas sekali. Seketika, ketujuh putri Gunung Qingqiu merasakan panas yang tak tertandingi, seolah-olah mereka berenang telanjang di dalam magma. Pakaian beberapa putri, yang merupakan artefak Dao tingkat rendah, langsung terbakar. Roh artefak di dalamnya menjerit dan berubah menjadi abu, mati sepenuhnya. Oh tidak, kita masih 1000 li jauhnya dari kuali naga api Kaisar Api, dan suhunya sudah sepanas ini. Jika kita masuk jauh ke dalam tubuh utamanya, itu akan mengerikan. Putri ketujuh buru mengangkat jepit rambut Ibu Suri. Tepat pada saat ini, gelombang ruang waktu di depan menghilang sepenuhnya, dan ki kekacauan yang tak terbatas muncul. Di dalam ki kekacauan itu, istana-istana sebesar Istana Abadi Taiyuan muncul. Perbendaharaan bela diri surgawi. Fang Han merasakan kejutan di hatinya ketika melihat istana besar itu mengambang di tengah ki kekacauan yang tak terbatas. Ini bukanlah harta karun bela diri surgawi yang asli, karena kompas saya dan segel semua makhluk itu tidak beresonansi. Ketujuh putri Gunung Qingqiu segera mengaktifkan kompas mereka, yang mengirimkan sinyal berbahaya. Begitukah? Namun, karena kuali naga api Kaisar Api telah masuk ke dalam, meskipun ada bahaya, aku harus menekan artefak Dao tingkat tertinggi ini secara langsung. Jika tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Mengandalkan perlindungan diagram mata air kuning dan kuas Kaisar Manusianya, Fang Han tidak takut akan bahaya apapun dan memimpin, bergegas masuk ke istana. Namun, kuali naga api Kaisar Api, itu sudah melesat masuk, berkedip sekali, lalu menghilang. Panas yang memenuhi udara menghilang, dan semua orang merasakan sedikit kesejukan. Kekuatan artefak Dao tingkat tertinggi ini sungguh menakutkan. Bahkan sebelum mendekatinya, panasnya bisa melelehkan artefak Dao tingkat rendah. Sampai level berapa kekuatannya? Seberapa tinggi suhunya meningkat? Fang Han, istana ini memang sangat berbahaya. Feng Yaoguang bergerak mendekat ke Fang Han, menerbangkan tubuhnya ke dalam diagram mata air kuning miliknya sambil secara bersamaan menggunakan mata kaisar untuk melakukan pengintaian. Bahaya bukanlah apa-apa. Seberapa berbahaya pun tempat itu, aku bisa datang dan pergi sesuka hatiku. Kaisar Manusia, seperti Fang Han, sama sekali tidak peduli. Kelompok itu bergerak secepat kilat menembus awan, gesit dan lincah. Saat kuali naga api Kaisar Api memasuki perbendaharaan bela diri surgawi palsu ini, Fang Han mengikutinya masuk. Kuali naga api Kaisar Api memasuki perbendaharaan palsu tanpa menemui halangan apapun, tetapi begitu Fang Han mendekat, perbendaharaan palsu yang besar itu tiba-tiba mulai berputar. Pusaran pedang dan bilah yang tak terhitung jumlahnya terbang ke atas darinya, melesat keluar dengan cepat.
Di dalamnya, bayangan hantu dan dewa meraung dengan ganas, kekuatan mereka menekan seperti gunung. Mundur dan bubar. Kaisar manusia itu bahkan tidak melihat, menulis dua karakter besar di udara. Goresannya seperti naga yang terbang dan phoenix yang menari. Saat kedua karakter ini mundur dan menyebar, bergerak maju, pusaran pedang dan bayangan hantu serta dewa-dewa lenyap begitu saja. Fang Han segera memimpin dan bergegas masuk. Dia melihat bahwa istana besar itu dipenuhi kekacauan di mana-mana, dan pilar demi pilar berdiri seperti pilar yang menopang langit. Bayangan kuali naga api kaisar api berkedip-kedip jauh di dalam kekacauan lalu menghilang. Jauh di dalam kekacauan, siapa yang tahu berapa banyak bahaya dan kejahatan yang tersembunyi. Bahan-bahan aula besar ini sebenarnya terbuat dari esensi 5 elemen, dicampur dengan batu dewa material, dan berbagai batasan. Begitu Fang Han menerobos masuk ke dalam perbendaharaan palsu ini, dia menemukan bahwa lantai perbendaharaan palsu dan semua bahannya dibangun dari berbagai harta karun langka dan batu dewa material, salah satu dari 4 batu ilahi agung. Namun, di dalam bahan-bahan perbendaharaan palsu ini, terdapat semacam aura kutukan yang tak dapat dijelaskan dan kebencian yang jahat. Bahkan Fang Han, yang telah merebut seni kutukan agung Kaisar Dewa Hentian, merasakannya sedikit bergejolak. Mari kita coba dan lihat apakah bahan-bahan dari harta karun palsu ini dapat dikumpulkan. Fang Han melepaskan seni pemotongan agung dan tangan langit. Pertama, tebasan spasial melesat ke arah tanah, diikuti oleh tangan langit yang bergetar dan mencengkeram. Ledakan! Setelah ditebas oleh Fang Han, tanah sama sekali tidak bergerak, tidak ada reaksi sama sekali. Kekuatan tangan langit sama sekali tidak mampu meretakkan tanah atau mencengkeram apapun. Fang Han sangat terkejut. Dengan kekuatanku saat ini, tebasan dan cengkeraman seperti ini kemungkinan akan merusak bahkan bagian utama artefak Dao tingkat menengah atau bahkan tingkat tinggi. Apakah perbendaharaan ini lebih kokoh daripada material artefak Dao tingkat tinggi? Tapi ini bukan artefak Dao tingkat tertinggi, ia tidak memiliki spiritualitas. Ini hanyalah formasi pembunuh yang hebat. Fang Han, hati-hati, kau telah memicu pembatasan dari perbendaharaan palsu ini. Feng Yaoguang berteriak, lindungi tubuhmu. Saat suaranya berhenti, seluruh Keiski mulai berputar dengan hebat. Pilar-pilar besar di dalamnya juga bergeser, tampak seperti formasi pembunuh besar yang benar-benar diaktifkan. Saat formasi pembunuh besar ini bergetar, kebencian yang tak berujung berkumpul menjadi kutukan, memenuhi ruang. Kutukan-kutukan itu, seperti jiwa yang berkeliaran, menerkam Fang Han dan yang lainnya, menyusup kemana-mana. Kemudian, pilar-pilar besar itu juga berderit dan mengerang, dan retakan muncul di permukaannya. Dari retakan tersebut muncullah boneka berlapis besi, mengenakan baju besi, dipenuhi duri besi, tampak ganas dan mengerikan, memegang berbagai senjata mematikan seperti kait, garpu, pedang bergigi serigala, pisau bergerigi, dan sebagainya. Boneka-boneka berlapis besi ini semuanya dihiasi dengan rune kutukan. Kekuatan kutukan yang dahsyat memancar kemana-mana. Ketujuh putri gunung Qingqiu gemetar saat kekuatan kutukan menyerang tubuh mereka. Wajah mereka mulai berubah bentuk, darah mengalir dari 7 lubang tubuh mereka, seluruh tubuh mereka terasa gatal tak tertahankan, dan kulit mereka mulai berubah warna-warni. Sialan! Fang Han tidak menyangka kekuatan kutukan ini begitu dahsyat. Bahkan diagram mata air kuningnya pun tidak mampu menangkalnya, dan secuil kekuatan itu masih berhasil menembus pertahanan mereka. Kekuatan kutukan adalah sihir kuno yang membunuh orang secara tak terlihat. Kekuatan ini paling sulit dilawan dan berhubungan dengan dunia bawah. Ini adalah sihir Taois yang membuat para kultivator gemetar ketakutan. Seni kutukan agung, hilangkan kutukan. Fang Han segera menerbangkan rune seni kutukan agungnya dan menusukkannya ke tubuh ketujuh putri. Setelah berputar sekali, dia menemukan banyak kekuatan misterius yang melekat pada jiwa mereka. Dengan sedikit daya hisap, kekuatan-kekuatan itu ditarik ke dalam rune seni kutukan agung. Setelah menyerap kekuatan kutukan ini, rune dari seni kutukan agung berubah lagi, menjadi lebih gelap dan lebih kaya, dengan garis-garis yang membentang ke udara. Saat Fang Han menggunakan rune seni kutukan agung untuk menghilangkan kutukan bagi 7 putri gunung Qingqiu, seluruh ruang waktu tiba-tiba terbalik, berubah menjadi gua surga. Boneka-boneka berlapis besi yang tak terhitung jumlahnya, di dalam sistem dinding kristal yang terkondensasi dari ki kekacauan, muncul dan menghilang secara bergantian. Kemudian, mereka mengorbankan senjata mereka, dan tiba-tiba, pedang gigi serigala raksasa, sepanjang 1000 mil, muncul di atas kepala Fang Han dan menyerang. Dunia boneka? Dunia kecil yang disempurnakan oleh seni boneka agung ingin menghalangi kursi ini? Aku akan menghancurkan istana abadi milikmu yang rusak ini. Melihat pemandangan ini, kaisar manusia itu tampak gagah dan meraung. Tubuhnya membesar, dan dia langsung menghancurkan pedang bergigi serigala. 9 langit dan 9 bumi, Tuhan penciptaan. Di kehampaan, kaisar manusia itu menuliskan karakter besar lainnya dengan kuas, hancurkan. Karakter, Demolish,
ini 100 kali lebih besar daripada karakter manapun yang pernah ia buat sebelumnya. Karakter raksasa itu muncul di udara, dan suara-suara tak terhitung jumlahnya terdengar dari kehampaan, seolah-olah nyanyian para abadi dari alam abadi. Boom, boom, boom. Terdengar seolah-olah domain bintang yang tak terhitung jumlahnya dan miliaran planet hancur secara bersamaan, meledak dari udara. Semua boneka berlapis besi itu berubah menjadi debu, dan pilar-pilar yang menopang langit juga patah dan hancur satu demi satu, seolah-olah mereka telah mengalami gempa bumi. Tanah yang bahkan Fang Han pun tidak bisa ledakan kini penuh lubang dan hancur berkeping-keping, dengan bongkahan batu beterbangan ke udara. Kekuatan karakter, penghancur, ini sangat besar. Fang Han dan Feng Yaoguang sama-sama gemetar. Tanpa menunda, begitu Fang Han bergerak, pagoda 8 divisi muncul dari tubuhnya, menyerap semua batu dan pilar yang hancur. Ini adalah material yang sangat bagus. Setelah menguraikannya, dia dapat menggunakan teknik pemurnian artefak dari kitab rahasia naga langit untuk meningkatkan pagoda 8 divisi ke tingkat yang lain. Kuas kaisar manusia, seperti tubuh penciptaan, berjalan di depan, terus-menerus menulis karakter, hancurkan. Sepanjang jalan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kemanapun dia pergi, formasi runtuh. Semua kutukan, boneka, gua surga, atau dunia kecil semuanya berubah menjadi abu, meninggalkan puing-puing yang berantakan. Fang Han hanya mengikuti di belakang, mengumpulkan material yang hancur. Putri ketujuh dari Gunung Qingqiu tercengang. Mereka juga tahu bahwa ada banyak harta karun bela diri surgawi palsu, seperti makam yang mencurigakan. Setiap harta karun palsu berisi formasi yang sangat kuat, dan bahkan tokoh-tokoh legendaris dan mitos di alam gua surga pun tidak dapat lolos dari mereka. Tetapi sekarang, mereka dihancurkan secara langsung oleh kaisar manusia. Tiba-tiba, sebuah pilar patah, dan jauh di dalam istana, bayangan kuali naga api kaisar api muncul kembali. Batas! Melihat pemandangan ini, kaisar manusia melambaikan tangannya di udara dan menulis sebuah karakter. Seketika, ruang waktu bergeser, dan kekuatan dahsyat meliputi 10.000 mil, mengembun menjadi dinding kristal berwarna-warni di udara, mengurung kuali naga api kaisar api di dalamnya. Kuali naga api kaisar api bergetar tetapi tidak melarikan diri. Dari kuali itu, semburan api keluar, dan di dalam api tersebut, muncul roh artefak dengan tubuh naga dan kepala manusia. Di samping kuali naga api, tampak juga sebuah panji panjang, dan di bawah panji panjang itu berdiri Yan Shuitian dan Qirong Tian. Bagaimana dengan Hua Tiandu itu? Dan tetua agung sekte Yuhuaku, tetua perempuan dari sekte Tai, Grand Physique Heaven dan Yan Chenyu, kemana mereka pergi? Mereka jelas-jelas memasuki panji pasang surut kaisar hitam. Fang Hunter, Senior, Yan Shuitian, mari kita gabungkan panji dan kuali untuk mendapatkan kekuatan air dan api. Terobos batasan, dan kabur. Qirong Tian meraung dan berteriak pada kuali naga api kaisar api. Senior, ayo kita duluan. Namun, Yan Shuitian menatap Fang Han dengan saksama dan memegang panji panjang. Qirong Tian, tahan mereka untuk sementara waktu. Aku akan pergi menemui tetua agung Taibatian dan Grand Physique Heaven. Mereka sudah memasuki perbendaharaan bela diri surgawi yang sebenarnya. Fang Han, kau tidak akan bisa berkeliaran lebih lama lagi. 3 orang suci Yuhua dan Feng Baiyu semuanya telah terjebak oleh guru leluhur. Kaisar tertinggi surga dan yang lainnya berada di perbendaharaan palsu dan saat ini sedang dimurnikan. Begitu mereka mati, kau pun akan tamat. Sambil berbicara, Yan Shuitian menyatu dengan panji gelombang kaisar hitam dan melesat ke atas, berubah menjadi arus deras. Dia benar-benar menerobos blokade dan menghilang dalam sekejap. Fang Han sengaja meraung, berpura-pura teralihkan perhatiannya, tetapi dia sengaja membiarkan kaisar manusia itu menghalangi jalan Yan Shuitian untuk melarikan diri. Qirong Tian terkejut, tidak menyangka Yan Shuitian akan pergi begitu saja. Kata-kata Yan Shuitian mengungkapkan sebuah informasi. Apakah 3 orang suci Hua dan Feng Baiyu benar-benar terjebak? Kejutan ini bukanlah hal kecil bagi Fang Han. Bagaimanapun, kekuatan 3 orang suci Hua dan Feng Baiyu jauh di atas kekuatanku. Aku hanyalah bodhisattva lumpur yang menyeberangi sungai, hampir tidak mampu menyelamatkan diriku sendiri. Aku akan menaklukkan dan menekan kuali naga api kaisar api ini terlebih dahulu, dan juga membunuh Qirong Tian. Untuk memurnikan ki penguasa api kaisar merah aku. Senior, ayo pergi. Qirong Tian berubah menjadi kobaran api, dan seperti kuali naga api, ingin terbang ke atas. Tetapi pada saat ini, bagaimana mungkin kaisar manusia itu membiarkannya lolos? Dalam sekejap, dia menulis sebuah karakter besar, blokir. Wakil ketua sekte Tai ini langsung diblokir. Qirong Tian, kau masih ingin melarikan diri? Kau sudah mati hari ini, tidak ada kesempatan sama sekali. Tentu saja, jika kau tidak melawan, aku akan menjaga kesadaran spiritualmu dan membiarkanmu bereinkarnasi untuk memulai dari awal. Jika tidak, kau akan sepenuhnya lenyap menjadi asap dan kabut, dan mulai sekarang, tidak akan ada lagi orang bernama Qirong Tian. Fang Han maju ke depan,
menatap Cirongtian dengan senyum yang muncul di wajahnya. Fang Han, apa kau pikir kau bisa menghadapiku? Kukatakan padamu, Hua Tiandu telah dibawa pergi oleh Raja Dewa terpencil yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Abadi Pan Wu. Dia sekarang telah memasuki perbendaharaan bela diri surgawi yang sebenarnya dan menerima banyak harta karun yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Abadi Pan Wu. Ketika dia keluar, dia akan menjadi tak terkalahkan di dunia ini. Dia benar-benar akan membunuhmu. Kau tidak akan pernah tahu berapa banyak harta karun ampuh yang terkandung dalam perbendaharaan bela diri surgawi, berbagai pil obat, harta karun, buku rahasia, buku Taois, dan boneka, terlalu banyak untuk dihitung. Di antaranya bahkan ada banyak fragmen yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Abadi Pan Wu, fragmen hukum ruang, fragmen hukum waktu, fragmen hukum penciptaan, fragmen hukum posisi surgawi, fragmen hukum dunia. Hua Tiandu dapat memperoleh semua fragmen ini. Setelah dia mendapatkannya, kultivasinya dapat melampaui kultivasimu 100 kali lipat. Wajah Cirongtian sangat mengerikan, namun dipenuhi dengan kek-dinginan dan tipu daya. Apa? Ada hal seperti itu di dalam perbendaharaan bela diri surgawi. Fang Han terkejut, rasa waspada muncul di hatinya. Berbagai fragmen hukum adalah hal paling ajaib di langit dan bumi. Tentu saja, ini tidak berarti seorang kultivator dapat meningkatkan alam mereka hanya dengan memperoleh fragmen hukum. Misalnya, bahkan jika Fang Han memperoleh sejumlah besar fragmen hukum waktu sekarang, itu hanya akan menembus batasan kemampuannya dan berfungsi sebagai akumulasi, tidak mungkin untuk maju ke alam Yo Guang. Namun, tidak diragukan lagi bahwa jika seseorang berkultivasi hingga puncak dan kemudian memperoleh fragmen, akan ada peluang 90% untuk meningkatkan realm-nya. Sebagai contoh, Feng Yaoguang memiliki fondasi yang kokoh. Setelah mencapai puncak tubuh abadi dan memperoleh pecahan hukum ruang dari dua iblis jiwa pengembara, dia langsung menembus alamnya. Sementara itu, Fang Qingsui dan Fang Han masih sedikit kurang untuk mencapai kesempurnaan agung hukum ruang. Sekalipun mereka memperoleh sejumlah besar pecahan hukum waktu, mereka tidak akan mampu maju, mereka membutuhkan akumulasi, pemahaman, dan meditasi terpencil. Setiap langkah pemahaman hukum membutuhkan periode panjang persekutuan antara surga dan manusia. Bagaimana, Fang Han? Apa kau takut? Hahaha, meskipun kau sekarang kuat dan reputasimu yang hebat mencapai langit, Hua Tiandu ditakdirkan untuk melampauimu. Dia bahkan akan pergi ke alam abadi untuk kultivasi. Setelah 3 tahun, dia akan menjadi sosok seperti Dewa Abadi, seseorang yang hanya bisa kau kagumi. Lagi pula, jangan sombong sekarang. Aku sudah mendapatkan pengakuan dari senior. Kaisar Api, Kuali Naga Api. Terlalu dini bagimu untuk mencoba berurusan denganku. Melihat Fang Han terkejut, Cirongtian tertawa terbahak-bahak dengan bangga. Namun, ki asal di dalam tubuhnya diam-diam disalurkan, seolah-olah menyatu dengan Kuali Naga Api Kaisar Api. Orang bisa samar-samar melihat kilatan naga api menyerbu tubuhnya di dalam kuali naga api Kaisar Api. Kekuatannya meluas, dan energi api besar yang terkumpul di tubuhnya tiba-tiba membakar, menciptakan gua surga. Gua surga ini dipenuhi api di mana-mana. Di dalamnya, 10.000 naga meraung, dan api itu sebenarnya bukan lagi gas, melainkan benda padat. Kristal api. Nyala api yang padat, orang bisa melihat betapa tingginya suhu tersebut. Dengan bantuan kuali naga api Kaisar Api, Cirongtian akhirnya menembus alam terakhir dan melangkah ke alam gua surga, memahami hukum ruang. Awalnya ia adalah wakil ketua sekte pertama dari sekte Tai, tetapi kemudian posisinya dilampaui oleh Yan Shuitian. Namun, ia tetap berada di dalam tubuh abadi. Ia menguasai alam tersebut selama bertahun-tahun yang tidak diketahui dan telah lama mengumpulkan kekuatan yang sangat besar. Setelah pertempuran di Bintang Kayu Naga, meskipun ia menderita kerugian kecil di tangan Bali Ming, ia maju dengan berani setelah kembali dan sekali lagi berhasil menembus batasan kekuatannya. Kali ini, dengan bantuan kuali naga api Kaisar Api, terobosan itu terjadi dengan sendirinya. Untuk benar-benar berhasil menembus pertahanan di depanku, bagus, sangat bagus. Lebih baik kau berhasil menembus pertahanan. Sekarang setelah kau berhasil, fragmen hukum ruangmu bisa menjadi milikku. Tahukah kau mengapa aku menyaksikanmu menembus pertahanan? Karena seekor babi harus digemukkan sebelum bisa disembelih. Melihat Cirongtian berhasil menembus alam gua surga, Fang Han tidak menghentikannya tetapi menunggu. Begitu melihat pecahan hukum ruang mengembun, dia segera mencibir berulang kali dan menjentikkan jarinya. Sebuah pedang terbang beracun melesat keluar. Pedang terbang beracun ini adalah teknik baru yang telah dia pahami, yang dipadatkan dari seni racun agung. Teknik ini luar biasa dan lincah, seperti naga berbisa yang menunjukkan keganasannya. Energi api dari kuali naga api Kaisar Api sebenarnya terkikis oleh pedang terbang beracun ini. Awalnya, api adalah musuh racun, racun apapun akan lenyap begitu terbakar oleh api. Namun, ki sejati racun agung terlalu kuat, dan api sama sekali tidak mampu menekannya. Wahai Kaisar Manusia, apakah kau pikir aku akan takut padamu hanya karena kau telah mencapai kesatuan langit dan bumi? Alam?
Panji pasang surut Kaisar Hitam mungkin takut padamu, tapi aku tidak. Hancurkan untukku. Roh artefak di atas kuali naga api Kaisar Api juga menunjukkan kekuatan sejatinya pada saat ini, meluas saat ribuan naga api terbang keluar dari tubuhnya, menyemburkan api. Api itu tampak murni dan transparan, energi api tanpa kotoran apapun. Api murni alam surgawi. Melihat hal itu, wajah Kaisar Manusia itu menunjukkan sedikit keseriusan. Ia menulis lagi dengan goresan yang mengalir, dan karakter, padamkan, muncul. Karakter ini berputar kemana-mana, memancarkan embun manis yang memadamkan semua kobaran api. Nanan, Fang Qingsui tahu bahwa saat ini, hanya pertempuran cepat yang dibutuhkan. Dia segera mengorbankan kota guntur dahsyat. Kota petir yang besar itu menekan ke arah kuali naga api Kaisar Api. Kemudian, dengan jentikan tangannya, cambuk putih melesat keluar. Setelah dilepaskan, cambuk putih ini membentang sejauh 3000 sang, ujungnya bahkan menembus alam Fate untuk menyerang tubuh Chirongtian dengan ganas. Cambuk ini sebenarnya terbuat dari rambut selir surgawi Wumo. Terakhir kali, saat bertarung melawan selir surgawi Wumo, rambut yang dipotong oleh Kaisar Manusia menggunakan kekuatannya telah dikumpulkan, dan Fang Qingsui telah memurnikannya menjadi senjata. Sesungguhnya, ini adalah senjata, bukan harta karun ajaib. Semua harta karun ajaib memiliki spiritualitas, tetapi cambuk putih ini tidak memiliki spiritualitas. Namun, sebagai senjata, daya serangnya yang murni sangat kuat. Perlu diketahui bahwa setiap helai rambut selir surgawi Wumo mengandung dunia kecil, dan di dalam dunia kecil ini hiduplah Raja Dewa, penguasa ilahi, dan prajurit ras dewa. Senjata cambuk yang disempurnakan oleh Fang Qingsui mampu menembus alam Fade, mematahkan hukum dengan kekuatan bela diri, dan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Bahkan energi api dari kuali naga api Kaisar Api pun tidak dapat membakar sehelai rambut pun. Kultivasi selir surgawi Wumo jauh melampaui seorang dewa Fade. Pada puncaknya, kekuatannya mampu membunuh dewa. Rambutnya hanya bisa benar-benar terputus oleh sesuatu seperti kuas Kaisar Manusia, keberadaan paling tajam antara langit dan bumi, kuali naga api Kaisar Api masih jauh dari itu. Di luar dugaan, bahkan di bawah perlindungan kuali naga api Kaisar Api, cambuk Fang Qingsui masih bisa mengenainya. Terkena cambuk itu, seluruh tubuh Chirongtian hancur berkeping-keping. Bahkan gua surganya retak, berubah menjadi 81 gumpalan benih api sejati yang mencoba menembus kedalaman kuali naga api Kaisar Api. Namun bagaimana Fang Qingsui bisa membiarkannya lolos? Dengan sekali gerakan pergelangan tangannya, kekuatan sihirnya yang dahsyat ditransmisikan ke cambuk. Cambuk putih itu melingkar, ujungnya seperti ular spiritual, menghantam 81 gumpalan benih api sejati dan membungkusnya menjadi satu. Benih api sejati ini digulung dan dikembalikan ke tubuh Chirongtian. Terbungkus oleh cambuk putih, dia tidak dapat bergerak dan diseret keluar dari kuali naga api. Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku baru saja menembus ke alam gua surga, bagaimana mungkin aku bisa diseret keluar oleh cambuk? Chirongtian pucat pasi karena ketakutan. Ini benar-benar mustahil. Chirongtian, kau adalah reinkarnasi Dewa Api kuno, tetapi Dewa Api kuno milikmu itu terlalu berbeda dariku. Paling banter, ia memiliki kultivasi Fate Immortal dan bahkan belum mencapai tingkat True Immortal, sementara aku adalah Heavenly Monarch. Perbedaan antara kita sangat jauh. Fang Qingsui menatap Chirongtian di dalam cambuk dan, tanpa ragu, memuntahkan seteguk cahaya awan petir, menyelimuti pria itu. Bagus, kakak senior berhasil. Fang Han sangat gembira, dia tidak menyangka Fang Qingsui telah diam-diam memurnikan senjata sekuat itu. Kuali naga api, ada jurang pemisah antara kekuatanmu dan kekuatanku. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa lolos? Suara Chen Nanan terdengar lantang. Kota guntur yang dahsyat meluas, menekan kuali naga api, sementara Kaisar Manusia melukiskan esai indah di mana-mana, membungkus kuali naga api dengan erat. Namun, saat ini, roh artefak kuali naga api sama sekali tidak takut, memperlihatkan kekuatannya. Ia menyerang ke kiri dan ke kanan, mengelabui lawan ke satu arah sambil menyerang ke arah lain. Kuali setinggi manusia itu bertabrakan sesuka hati, tampak sangat ganas. Kuali naga api, jika kau tidak menyerah sekarang, aku terpaksa mengambil tindakan drastis. Aku akan menghancurkan sepenuhnya roh artefakmu dan hanya menyimpan tubuh utamanya. Meskipun efektivitasnya akan sangat berkurang, tubuh utamamu masih sangat berguna. Melihat kuali naga api begitu keras kepala, Kaisar Manusia Brash tak kuasa menahan rasa marah. Kuali naga api itu hanya mendengus dingin, masih melawan. Tiba-tiba, ia melayangkan pukulan ke arah Chen Nanan. Api murni alam surgawi, kemuliaan jalan abadi, terima jurus ini, pukulan transformasi langit. Badai petir abadi. Chen Nanan, gadis kecil ini, sama sekali tidak menunjukkan kelemahan. Seluruh dirinya tiba-tiba menjadi mengagumkan. Tubuh mungilnya tumbuh tinggi, tinjunya diselimuti badai petir. Bola petir besar, berdenting demi berdenting, berbenturan langsung dengan pukulan roh artefak kuali naga api. Suara dahsyat bergetar, kilat menyambar, dan api murni alam surgawi berhamburan kemana-mana.
Chen Nanan mendengus dingin, tubuhnya tak bergerak, sementara kuali naga api itu merintih. Roh artefak itu seketika menyusut, benar-benar kembali ke kedalaman intinya dan meringkuk di dalam, menolak untuk keluar. Aku akan tetap di dalam dan tidak keluar, apa yang bisa kau lakukan padaku? Aku ingin melihat bagaimana kau menghadapiku. Roh artefak kuali naga api itu tertawa terbahak-bahak. Segel. Kaisar manusia itu menuliskan karakter segel di udara. Jangan kira aku tak bisa berbuat apa-apa padamu. Jika kau memprovokasi amarahku, aku akan mencabik-cabikmu hidup-hidup. Senior, redamlah kuali naga api ini. Diagram mata air kuningku tidak dapat meredamnya. Aku hanya bisa mengandalkanmu, senior. Fang Han berkata, kita akan menemukan cara untuk menundukkannya. Kuali naga api ini sangat berguna bagiku. Saat ini, bahkan dengan Fang Han dan Fang Qingshui bergabung, mereka tidak mampu menekan kuali naga api. Hanya makhluk kuat seperti kaisar manusia kuas yang memiliki kemampuan tersebut. Meskipun kekuatan kuali naga api kaisar api jauh lebih rendah daripada artefak Dao tingkat tertinggi lainnya seperti janin primordial kekacauan atau gunung emas Sumeru, itu tetap bukan sesuatu yang dapat ditekan oleh tingkat kultivasi Fang Han dan Fang Qingshui saat ini. Bahkan dengan kota guntur dahsyat, mereka hanya bisa sedikit melampauinya dalam hal kekuatan. Kuali naga api kaisar api dapat ditarik dan ditinggalkan kapan saja, sehingga mustahil untuk ditaklukkan. Namun, kuas kaisar manusia itu berbeda. Bahkan 3 orang suci Yuhua, ketiga ahli, alam raja dunia, itu tidak mampu menghadapi kuas kaisar manusia. Kuali naga api kaisar api, meskipun merupakan artefak Dao tingkat tertinggi, tidak mungkin mampu menandingi kuas kaisar manusia, dan bahkan tidak akan mampu melarikan diri. Dengan sekali sentuhan ujungnya, kuas kaisar manusia itu meletakkan lapisan-lapisan pembatasan, dengan paksa menarik kuali naga api kaisar api ke dalam tubuhnya sendiri. Kuali naga api kaisar api, aku hanya akan melepaskanmu ketika kau telah tunduk. Wahai kaisar manusia, kau tak bisa berbuat apa-apa padaku. Roh artefak dari kuali naga api kaisar api tertawa terbahak-bahak, namun nadanya jelas menunjukkan keberanian palsu. Dengan mengandalkan tubuhnya sebagai artefak Dao tingkat tertinggi, ia dapat bertahan untuk waktu yang lama. Tetapi jika kaisar manusia bersedia menggunakan ki asalnya untuk menghancurkannya, itu bukan hal yang mustahil, ia berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Aku akan memurnikanmu setelah kita mencapai perbendaharaan bela diri surgawi dan mendapatkan cukup pil yang murni. Aku akan memberitahumu apa itu ketajaman sejati. Kuas kaisar manusia itu mengangkat bahunya. Chirong Tian, bagaimana menurutmu sekarang? Fang Han berbalik dan menghadap Chirong Tian, yang ditahan oleh Fang Qingshui, sambil tersenyum dingin. Bagus sekali, bagus sekali. Kau telah memahami hukum ruang dan mencapai alam gua surga, tubuhmu menjadi gemuk dan auramu kuat. Kau benar-benar bahan yang paling cocok untuk memurnikan pil obat. Semua pecahan hukum ruangmu akan menjadi milikku, tetapi aku adalah orang yang penyayang. Apakah kau memiliki kata-kata terakhir sebelum kau mati? Fang Han, aku ingin kau mati. Jika kau berani membunuhku hari ini, kau pasti akan menemui akhir yang menyedihkan di masa depan. Sekte Yuhuamu berada di ambang kehancuran, 3 orang suci Yuhuamu, Feng Bai Feather, dan banyak ahli lainnya semuanya terjebak di dalam perbendaharaan palsu yang sangat kuat. Di dalam perbendaharaan palsu itu, banyak ahli sekte Tai kami telah meletakkan formasi agung penghancuran abadi. Tidak ada yang bisa lolos, tahukah kau? Setelah sekte Yuhua dihancurkan, kau akan menjadi anjing liar, tanpa tempat tinggal di dunia ini. Sekte Tai kami benar-benar sedang memusnahkan seluruh sektemu sekarang, mengertikah kau? Memusnahkan seluruh sektu. Wajah Chirong Tian tampak sangat berubah, belum terlambat bagimu untuk berbalik sekarang. Jika kau memperlakukanku dengan hormat, aku pasti akan berbicara baik tentangmu di hadapan guru leluhur. Kaisar tertinggi surga akan membantumu kembali ke jalan yang benar. Kau harus menyadari bahwa mulai hari ini dan seterusnya, sekte Yuhua tidak akan ada lagi di dunia ini. Sekte ini akan lenyap begitu saja. Lebih jauh lagi, setelah membunuh 3 orang suci Yuhua dan Feng Bai Feather, kami akan menjadikan Hua Tiandu sebagai pemimpin sekte. Kami akan menjadikannya boneka. Singkatnya, pada saat itu, bukan hanya di dunia besar Xuan Huang, tetapi di seluruh alam semesta, tidak akan ada tempat bagimu untuk bersembunyi. Kau ditakdirkan untuk mati. Meskipun kau berbicara dengan kata-kata manis, nasibmu sudah ditentukan. Mendengar itu, ekspresi Fang Han tidak berubah dan jantungnya tidak berdebar kencang saat ia menampar wajah Chirong Tian. Seketika itu, wajahnya hancur berlumuran darah. Namun, sebagai seorang ahli yang baru saja dipromosikan ke alam gua surga, Chirong Tian jauh lebih tangguh daripada seseorang dengan tubuh abadi, dan fitur wajahnya mulai terbentuk kembali. Tetapi Fang Han tidak akan memberinya kesempatan, dia memutar tangannya dan melakukan roda penggiling yin yang dari seni yin yang agung, menghancurkan seluruh kepalanya menjadi berkeping-keping sekali lagi. Di tengah ratapan yang bertubi-tubi, Chirong Tian kembali berubah menjadi 81 benih api sejati.
Berbagai kemampuan ilahi terwujud di atas 81 benih api sejati ini. Semuanya adalah kemampuan ilahi kuno yang terkenal, termasuk, tentu saja, seni malapetaka besar dari 3000 Dao Agung. Jalan Dewa Api, teknik pembakaran jiwa api murni, transformasi spiritual api iblis. Bagus, kemampuan ilahi yang begitu murni. Ini semua adalah kemampuan ilahi elemen api, teknik kultivasi yang dipraktikkan Chirong Tian sepanjang hidupnya. Tidak buruk, sama sekali tidak buruk. Biarkan seni takdir kecil menelan semuanya. Dalam sekejap mata, Fang Han menggunakan seni pemakan agung untuk melahap Chirong Tian sepenuhnya. Chirong Tian adalah reinkarnasi Dewa Api, seluruh tubuhnya dan jiwanya membawa aura api dunia. Dialah asal mula dunia. Sumber api jenis ini sangat bermanfaat bagi Ki penguasa api Kaisar Merah milik Fang Han. Setelah menelannya, gua surga Fang Han langsung dipenuhi aura api yang lebih banyak. Di dalam sistem dinding kristal yang awalnya tembus pandang, beberapa kristal merah menyala muncul. Kristal-kristal ini mengandung kekuatan api yang dahsyat, cukup untuk melelehkan alam hampa dan bahkan membakar ruang angkasa itu sendiri. Betapa dahsyatnya kekuatanku. Jika aku bisa menyerap dewa-dewa kayu, air, tanah, dan logam lainnya, seni 5 elemen agung akan mencapai tingkat yang luar biasa. Tentu saja, begitu aku mendapatkan 5 artefak Dao tingkat tertinggi elemen dan memadatkan mereka ke duniaku sendiri di masa depan untuk mencapai alam raja dunia, dan kemudian memurnikannya sepenuhnya, duniaku akan benar-benar mencapai tingkat yang mengguncang bumi. Fang Han menghitung dalam hatinya. Dari 5 artefak Dao tingkat tertinggi yang telah dimurnikan oleh Yang Mulia Abadi Panwu, panji pasang surut Kaisar Hitam telah jatuh ke tangan Yan Shuitian, yang sama saja dengan berada di tangannya sendiri. Kuali naga api Kaisar Api telah disegel oleh kuas Kaisar Manusia, dan konversinya hanya masalah waktu. Adapun sisanya, begitu kultivasi Fang Han menjadi lebih mendalam, dia akan pergi dan membunuh Xu Siwi untuk merebut harta karun mata air kuning. Kemudian dia akan mendapatkan 3 artefak elemen lainnya di dalamnya. Jadi ini adalah pecahan hukum ruang dari tubuh Chirong Tian. Sayangnya, ukurannya terlalu kecil, itu karena dia baru saja memahami hukum ruang. Sayang sekali, sayang sekali. Sebuah pecahan kristal seukuran ibu jari, seperti batu rubi, muncul di ujung jari Fang Han. Kemudian, dengan jentikan jarinya, dia menyimpannya. Beberapa harta karun ajaib dan pil di Chirong Tian juga dijarah. Di antaranya sebenarnya adalah satu set artefak Dao tingkat menengah yang disebut Bendera Api Murni Li, yang terdiri dari 7 panji. Setiap panji mendidih dengan api, dengan satu kibasan, ular api, gagak api, harimau api, dan kuda api yang tak terhitung jumlahnya akan terbang keluar dari panji-panji itu, cukup untuk membakar gunung dan mendidihkan lautan. Kumpulan harta karun sihir elemen api ini bernilai setara dengan artefak Dao tingkat tinggi. Fang Han tidak tega memurnikannya menjadi pagoda 8 divisi, kekuatannya murni dan daya bunuhnya benar-benar mengesankan. Peri Bangau, aku memberikan set bendera api murni Li api ini kepadamu. Murnikanlah dengan baik. Dengan set harta karun ajaib ini, bahkan jika kau bertemu raksasa alam keabadian tak terhitung, mereka tidak akan bisa berbuat apapun padamu. Fang Han dengan hikmat memberikan seperangkat harta karun sihir kepada Peri Bangau, yang segera menerimanya sambil tertawa gembira. Peri Bangau kini berada di tingkat ke-10 kemampuan ilahi, seorang kultivator yang menentang langit dan mengubah takdir. Meskipun melangkah ke alam rahasia keabadian sangat sulit, dengan 7 panji ini, kekuatannya akan melambung tinggi, dan dia bahkan bisa memurnikan raksasa abadi biasa hingga mati. Gabungan kekuatan dari 7 artefak Dao tingkat menengah terlihat jelas. Saat ini, Fang Han memiliki banyak artefak Dao tingkat tinggi. Ranjang naga Kaisar Bintang diberikan kepada bocah Nebula. Panji Pagoda Darani diberikan kepada Jialan. Sang penyihir menerima tongkat Dishi, dan Long Xuan menerima bendera perang darah besi. Keempat harta karun sihir utama kini memiliki pemiliknya. Adapun artefak Dao tingkat tinggi yang diperolehnya kemudian, jubah sumpah Ksitigarba, artefak itu dimurnikan menjadi pakaian surgawi tanpa jahitan dan dikenakan oleh Feng Yao Guang. Jubah orang mati yang tidak adil, yang dirampas dari 2 iblis jiwa yang mengembara, dikenakan oleh Yan. Fang Han kini memiliki banyak harta karun sihir. Dia memiliki beberapa artefak Dao tingkat tinggi yang hanya bisa diimpikan oleh orang lain. Hong Yi, ini adalah artefak Dao tingkat tinggi, lampu Aladin, harta karun tertinggi dari ras dewa dan harta karun putra ilahi Yao Li. Setelah aku mendapatkannya, aku baru saja berhasil mengubah roh artefaknya. Aku memberikannya padamu sekarang. Lampu ini memiliki berbagai kegunaan yang luar biasa. Dengan lampu ini di tangan, kau bahkan bisa bertarung dan menang melawan raksasa abadi. Sambil berbicara, Fang Han melemparkan sebuah lampu suci. Lampu ini kuno, dengan warna perunggu yang misterius, agak mirip dengan meriam petir kuno abadi. Nyala api berkobar di atas lampu suci ini, warnanya terus berubah, tampak seperti tempat di mana ras dewa kuno hidup dan berkembang. Putri Hong Yi segera membelainya dengan gembira setelah menerimanya, sangat menyayanginya. Kemudian,
Ia meludahkan seteguk energi asal ke atasnya, menciptakan hubungan yang tak terpisahkan dengan seluruh lampu tersebut. Saat ini, dia sedang menggunakan teknik rahasia pemurnian harta karun kuno yang diajarkan oleh Kaisar Manusia, Brush. Setelah memurnikan harta karun sihir dengan cara ini, tingkat koordinasi dengannya akan lebih tinggi. Deng Ao, pendekar pedang kelima, yang mulia berwajah hijau, San Sihua, apakah kalian berempat mendengar itu? Sekte Yuhua sekarang berada dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena telah menjadi korban konspirasi Sekte Tai. 3 orang suci Yuhua, Feng Baiyu, dan beberapa ahli lainnya semuanya terjebak. Apa yang ingin kalian katakan sekarang? Dengan lambaian tangan Fang Han, keempat tetua agung yang terkurung di dalam diagram mata air kuning itu semuanya terbang keluar. Mustahil! Itu benar-benar mustahil! Sekte Yuhua kita telah mencapai kesepakatan dengan Sekte Tai. Bagaimana mungkin Sekte Tai bersekongkol melawan Sekte Yuhua kita? Chirongtian pasti sengaja menipumu untuk mengacaukan pikiranmu. Dasar bajingan, kau benar-benar membunuh Chirongtian. Tampaknya hubungan antara Sekte Yuhua kita dan Sekte Tai telah hancur total karena ulahmu. Fang Han, dasar bocah nakal, kaulah pelakunya. Jika terjadi sesuatu pada 3 orang suci Yuhua kita, itu semua akan menjadi tanggung jawabmu. Kau adalah pendosa Sekte Yuhua kita untuk selamanya. Dewa pembasmi iblis Deng Ao meraung dan melolong. Keempat tetua agung Sekte Yuhua ini semuanya telah mendengar kata-kata Fang Han. Namun, tak satu pun dari mereka mempercayainya. Keempat tetua agung ini dipenuhi dengan kebencian terhadap Fang Han karena berani memperlakukan mereka seperti itu. Itu sungguh tak termaafkan. Fang Han, karena kau sudah tahu tentang ini, terlepas dari benar atau salahnya, kau harus membebaskan kami. Kemudian kita akan bergabung untuk menemukan harta karun palsu itu, membantu Hua Tiandu mendapatkan harta karun bela diri surgawi, dan membalikkan keadaan. Inilah jalan kebenaran. Untuk saat ini, kita harus mengesampingkan semua dendam pribadi. Tunjukkan kebenaranmu, ubah permusuhanmu menjadi persahabatan dengan Hua Tiandu, bantulah dia, dan selamatkan Sekte Yuhua kita. Pendekar pedang kelima dan yang mulia berwajah hijau menghentikan raungan Deng Ao. Mereka juga merasa bahwa masalah ini mungkin benar adanya, jadi mereka mulai membujuk Fang Han. Fang Han, Sekte Yuhua telah membesarkanmu begitu lama. Kuharap kau akan mempertimbangkan gambaran besarnya sekarang. Cepat pergi ke perbendaharaan bela diri surgawi yang sebenarnya dan bantu Hua Tiandu. Jika Sekte Tai memiliki konspirasi, mereka pasti akan menanganinya. Oh, kau ingin aku membantu Hua Tiandu mendapatkan harta karun bela diri surgawi? Dan pada saat yang sama, menghentikan Sekte Tai agar tidak berurusan dengannya? Kau ingin aku mempertimbangkan gambaran besarnya? Sungguh lelucon. Tidakkah kau dengar bahwa Hua Tiandu telah membelot ke Sekte Tai? Bagaimana jika dia berurusan denganku setelah mendapatkan harta karun bela diri surgawi? Tanya Fang Han. Jika kalian bergabung untuk menyelamatkan Sekte Yuhua kami, kalian akan menjadi pahlawan besar Sekte kami. Semua dendam masa lalu akan dilupakan. Apa gunanya permusuhan lebih lanjut? Tuan Pedang Kelima dan Yang Mulia berwajah hijau buru-buru berkata, lagi pula, kami ada di sini dan dapat menengahi konflik, kami tidak akan membiarkan kalian bertarung lagi. Tetua Agung San Sihua hadir di sini hari ini dan dapat memberikan jaminannya. Beliau adalah guru leluhur Hua Tiandu. Dapat dipastikan bahwa setelah Hua Tiandu memperoleh harta karun bela diri surgawi, dan Anda membantunya menghindari konspirasi Sekte Tai, dia pasti tidak akan melakukan apapun kepada Anda. Selain itu, dengan bantuan kuas Kaisar Manusia, Anda berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Berhasil, dan nama Anda akan dikenang selamanya, gagal, dan Anda akan menjadi anjing liar. Memang benar, Fang Han, jika apa yang dikatakan Sekte Tai itu benar, maka itu benar-benar berbahaya. Deng Ao tiba-tiba tampak mendapat pencerahan, ekspresinya berubah. Dulu aku menyebutmu sebagai penghalang jahat karena diagram mata air kuning itu, tetapi karena kau memiliki kuas Kaisar Manusia, kau pasti berada di jalan kebenaran. Aku dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepadamu sekarang dan berharap kau akan mengabaikan dendam masa lalu untuk menyelamatkan Sekte Yuhua kita dari krisis ini. Ya, Fang Han, kita semua mengerti sekarang. Ini mungkin benar-benar krisis hidup dan mati bagi Sekte Yuhua kita. Semua murid harus sehati dan sejiwa, bersatu dalam kekuatan untuk mengatasi kesulitan ini, San Sihua tiba-tiba menambahkan. Guru Ruizi adalah muridku, dan meskipun kau membunuhnya, aku telah memutuskan untuk melepaskan dendam ini. Mulai sekarang, kau dan Hua Tiandu akan menciptakan kisah legendaris di dalam Sekte Yuhua, menjadi teladan bagi jalan abadi. Jika tidak, jika murid bertarung sampai mati, itu tidak berbeda dengan jalan iblis. Fang Han, kau adalah seorang abadi, bukan iblis. Melakukan ini hari ini akan membuktikan bahwa kau benar-benar seorang abadi tanpa jejak ki iblis. Kau akan membangun sebuah monumen di dalam Sekte Yuhua kita. Sebuah monumen abadi. Ketika San Sihua mengatakan ini, kata-katanya tulus dan persuasif, serta memiliki daya pikat yang luar biasa. Benarkah begitu? Fang Han tetap diam,
tenggelam dalam pikirannya. Fang Han, jangan percaya mereka sedetik pun, tak seorang pun dari mereka bisa dipercaya. Begitu kau membantu Hua Tiandu mendapatkan harta karun bela diri surgawi, mereka pasti akan berbalik dan berurusan denganmu. Aku tahu cara mereka. Siapapun yang bisa kultivasi hingga level seperti itu pasti sangat licik dan berpengalaman. Fang Qingsui tiba-tiba mengirimkan pikiran ilahi. Tentu saja benar, Fang Han. Menjadi seorang immortal atau iblis ditentukan dalam satu pikiran. Satu langkah salah, dan 100 tahun penyesalan akan menyusul, kata Deng Ao dengan wajah penuh amarah dan kemarahan. Baiklah, tapi ada beberapa hal yang perlu saya bantu, kata Fang Han tiba-tiba. Ada apa? Fang Han, selama kau setuju, kami bisa membantu apa saja. Demi kelangsungan hidup sekte Yuhua kita, apa yang tidak bisa kita korbankan? San Sihua sangat gembira, tetapi jauh di lubuk hatinya, sebuah pikiran kecil yang tak terlihat terlintas. Anak ini masih agak kurang berpengalaman. Begitu Hua Tiandu benar-benar mendapatkan harta karun bela diri surgawi dan menyelesaikan kemampuan ilahinya, itu akan menjadi hari kematianmu. Kita akan menipumu agar melawan sekte Tai terlebih dahulu. Aku membutuhkan beberapa esensi untuk menghadapi sekte Tai. Di dalam pagoda 8 divisiku, terdapat lebih dari 100 juta iblis langit dan hampir 100.000 raja iblis langit. Mereka semua membutuhkan esensi untuk meningkatkan kekuatan. Aku meminta kalian semua untuk mengorbankan tubuh kalian untuk memberi makan para iblis dan meningkatkan kekuatan mereka. Tentu saja, kalian juga bisa membiarkan aku sepenuhnya mengubah kalian menjadi anggota pagoda 8 divisi, sepenuhnya percaya padaku dan memurnikan harta sihir dan pil yang murni untukku. Dengan bantuan kalian berempat untuk menghirup ki primordial alam abadi, aku tidak perlu khawatir kekurangan ki primordial untuk memberi makan para iblis langit ini. Fang Han berbicara dengan fasih, kata-katanya juga terdengar sangat tulus. Apa yang tadi kamu katakan? Dewa pembasmi iblis Deng Ao awalnya terkejut, tetapi kemudian dia melihat ekspresi main-main di wajah Fang Han dan menyadari bahwa semua yang baru saja dia katakan adalah omong kosong bagi Fang Han, yang sama sekali tidak mendengarkan. Kau penghalang jahat, kau benar-benar punya ambisi liar. Semua kata-kata tulus itu sia-sia. Kau adalah kepala iblis sejati, tanpa sedikit pun aura Dao abadi. Mengapa aku tidak membunuhmu saat itu? Untuk membiarkanmu bersembunyi di sekte Yuhuaku begitu lama. Dewa pembasmi iblis Deng Ao merong. Aku akan melawanmu. Kau mungkin tidak tahu bahwa di dalam kitab kenaikan Yuhua kami, ada teknik rahasia yang sangat ampuh yang disebut kenaikan siang hari. Hari ini, aku akan menunjukkan kekuatanku. Bahkan jika aku mengorbankan sisa tubuh ini, aku tidak akan membiarkanmu berhasil menggunakanku. Tahukah kau? Kekuatan kenaikan siang hari jauh melampaui imajinasimu. Tubuh Deng Ao mulai membengkak saat kekuatan penghancur beredar di dalam dirinya. Terlambat, suara Fang Han yang tanpa emosi terdengar. Kau menganggapku bodoh? Aku, Fang Han, telah menempuh jalan abadi dan jalan iblis. Akulah yang selalu bersekongkol melawan orang lain, bukan sebaliknya. Alasan aku berbicara omong kosong seperti itu padamu barusan adalah karena aku diam-diam telah melancarkan seni kutukan agung padamu. Kekuatan kutukan. Aktifkan. Seketika itu juga, tubuh keempat anggota sekte Yuhua tersebut, para tetua agung berkelap-kelip dengan warna dan aura beraneka ragam yang menjijikan. Mereka tampak melemah secara signifikan, seolah-olah telah dihantam oleh kutukan yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya Zen keselamatan universal agung, bersinarlah. Fang Han menyatukan kedua telapak tangannya, menggunakan seni keselamatan universal agung yang dibantu oleh kekuatan kutukan untuk menyinari tubuh Tuan Pedang kelima dan yang mulia berwajah hijau. Deng Ao, San Sihua, kalian berdua bahkan tidak layak untuk diubah keyakinannya olehku. Lebih jauh lagi, karena kalian telah berulang kali menghinaku, aku akan menggunakan esensi dan daging kalian untuk memberi makan iblis langit. Aku akan mengumpulkan pecahan hukum ruang kalian, dan harta karun sihir kalian akan sepenuhnya untuk penggunaanku. Fang Han menyerang tubuh San Sihua dan Deng Ao dengan dua telapak tangan berturut-turut. Tangan langit, keluarkan tanda jiwa. Sebuah kekuatan dahsyat benar-benar menarik bayangan samar dan transparan langsung keluar dari tubuh kedua tetua agung ini. Ini adalah kenangan dan merek jiwa mereka. Setelah diekstraksi, kedua bayangan samar itu berjuang tanpa henti tetapi tidak memiliki kekuatan magis atau kemampuan untuk melawan. Tubuh mereka menjadi sunyi seperti kematian, tidak lagi bergerak, seolah-olah mereka telah memasuki pengasingan kematian. Jika kalian berdua ingin mati, itu tidak akan semudah itu. Hong Yi, keluarkan lampu Aladinmu. Ya. Meskipun Putri Hong Yi adalah anggota sekte Yuhua, dia hanya mengikuti perintah Fang Han. Fang Han telah membangun faksi inti yang lebih kuat di dalam sekte Yuhua. Dia mengeluarkan lampu Aladin, dan dengan jentikan jarinya, Fang Han menjebak tanda jiwa dewa pembasmi iblis Deng Ao dan San Sihua di dalam nyala lampu. Mereka berjuang dengan sengit, tetapi setiap perjuangan menghasilkan desisan yang menyengat. Fang Han, apa yang kau rencanakan untuk kami?
Tanda jiwa Deng Ao meraung kesakitan dari dalam kobaran api. Tidak ada yang istimewa, hanya membiarkanmu menanggung siksaan api selamanya. Akan sia-sia jika kau mati begitu saja. Kau harus melihat sendiri bagaimana Hua Tiandu mati. Bagaimana aku akan menghancurkannya dengan satu tangan. Anggapan bahwa seseorang dengan keberuntungan dan takdir seperti dia bisa mendapatkan harta karun bela diri surgawi hanyalah lelucon. Fang Han menghancurkan tubuh tetua agung Deng Ao dan San Sihua hanya dengan satu telapak tangan. Dari dalam, seni yin yang agung terbang keluar, mengembun menjadi jimat yang memasuki tubuh Fang Han, menyatu sepenuhnya dengan seni yin yang agung yang telah ia latih. Seketika, perubahan baru terjadi. Fang Han baru berlatih seni yin yang agung selama 60 tahun dan masih jauh dari mencapai kesempurnaan 3000 dao agung ini, tetapi dengan merebut seni yin yang agung dari kedua orang ini, kemampuannya langsung meningkat ke tingkat yang menakutkan. Fang Han, kau iblis, kau benar-benar iblis, tak bisa ditebus lagi. Deng Ao menyaksikan tubuhnya dinodai seperti ini, hatinya terasa seperti ditusuk pisau, tetapi dia tak berdaya. Dia sekarang hanya memiliki secuil kesadaran spiritual dan sebuah tanda yang tersisa, bahkan bukan jiwa, karena pada tingkat kultivasi ini, jiwa dan tubuh telah menyatu menjadi satu. Sekarang, bahkan seorang kultivator di alam rahasia kemampuan ilahi pun bisa menangkap tanda miliknya ini. Dengan kekuatan penuhnya, Fang Han menggunakan seni takdir kecil untuk melahap semua kemampuan ilahi mereka satu persatu. Kemudian, dia mengekstrak fragmen hukum ruang mereka. Dengan sentakan, dia melemparkan mayat mereka ke pagoda 8 divisi, melemparkannya ke dalam tungku 8 divisi, sucikan mereka sepenuhnya. Semua iblis surgawi, bagi dan makanlah, tingkatkan kekuatanmu. Setelah melahap seni yin yang agung, yin dan yang serta 5 elemen milik Fang Han mengalami transformasi lain. Kekuatannya meningkat, mencapai tingkat yang menakutkan yaitu 30 miliar tenaga kuda. Setelah tungku 8 divisi memurnikan esensi yang berkobar dari 2 ahli besar, semuanya diserap ke dalam pagoda. Seketika itu juga, Raja Iblis Surgawi yang tak terhitung jumlahnya lahir. Sungguh kejam. Pendekar pedang kelima dan yang mulia berwajah hijau ketakutan melihat nasib Deng Ao dan San Sihua. Mereka telah berjuang keras untuk menghindari diislamkan oleh Fang Han, tetapi sekarang pertahanan mental mereka runtuh. Tuan pedang kelima, bekerjalah untukku dan kau akan menerima keuntungan yang tak terhingga. Jika kau tidak membiarkanku membujukmu, contoh Deng Ao dan San Sihua ada tepat di depan matamu. Fang Han tetap tidak terpengaruh. Kedua tetua agung itu segera mengalah, membuka pikiran mereka untuk membiarkan Fang Han mengubah mereka. Dalam sekejap, dipengaruhi oleh miliaran unit kekuatan kehendak dan bersinar dengan cahaya keemasan, mereka terbang ke pagoda 8 divisi untuk menjadi 2 dewa pelindung terkuat. Kedua dewa pelindung ini adalah ahli alam gua surga. Ki primordial alam abadi yang mereka hirup jauh lebih banyak daripada gabungan 10 ahli tubuh abadi. Sayang sekali, aku hanya memiliki 3 fragmen hukum ruang di tanganku. Taoisme memiliki kultivasi tertinggi, sudah berada di puncak tubuh abadi. Tetapi fragmen hukum ruang ini tidak cukup untuk membuatnya mencapai alam gua surga. Dia tidak seperti kakak senior Yao Guang, paling-paling itu hanya akan meningkatkan kekuatannya sedikit tanpa terobosan alam. Aku harus menunggu sampai aku membunuh lebih banyak ahli alam gua surga dan mengumpulkan lebih banyak fragmen hukum untuk meningkatkan semua tubuh abadi di pagoda 8 divisi ke alam gua surga. Pada saat itu, penyerapan ki primordial alam abadi akan benar-benar menakutkan. Fang Han sedang melakukan perhitungan. Ayo pergi. Perubahan baru telah terjadi. Kita harus menemukan harta karun bela diri surgawi yang asli, membunuh Hua Tiandu, mendapatkan harta karun tersebut, dan kemudian menyelamatkan Feng Baiyu dan 3 orang suci Yuhua. Fang Han bergerak, dengan cepat memberitahu Kaisar Manusia untuk keluar dari harta karun palsu ini. Meskipun perbendaharaan palsu ini berisi formasi yang sangat kuat dan berbagai metode serangan mematikan, bahkan seorang ahli dari alam gua surga pun tidak akan mampu mundur tanpa terluka, apalagi mereka yang memiliki tubuh abadi yang akan terbunuh seketika. Namun, sekuat apapun formasi itu, ia tidak mampu menahan kata "bongkar" yang ditulis oleh kuas Kaisar Manusia. Hampir dalam sekejap, seluruh perbendaharaan palsu itu hancur berkeping-keping oleh kuas Kaisar Manusia, menjadi tidak dapat dikenali. Fang Han mengikuti di belakang, hanya mampu menggunakan seni pemakan agung untuk mengumpulkan beberapa material yang hancur dari perbendaharaan palsu itu ke dalam pagoda 8 divisi atau diagram mata air kuning. Material-material yang rusak ini semuanya merupakan harta karun langit dan bumi. Begitu memasuki pagoda 8 divisi, mereka diuraikan dan dimurnikan oleh 10 master tubuh abadi, bersama dengan Tuan Pedang Kelima dan Yang Mulia berwajah hijau. Sekarang setelah kedua tetua agung ini diubah wujudnya di dalam pagoda 8 divisi, metode untuk memurnikan berbagai harta karun sihir menjadi jauh lebih ampuh lagi. Seorang ahli tubuh abadi dapat memurnikan artefak Dao tingkat menengah, dan seorang ahli alam gua surga bahkan lebih mampu memurnikannya dengan kecepatan yang jauh lebih cepat.
Awalnya, dibutuhkan ribuan tahun bagi pagoda 8 divisi untuk berevolusi menjadi artefak Dao tingkat menengah, tetapi sekarang kecepatannya telah dipercepat secara signifikan. Gemuruh. Di tengah Keiski yang tak berujung, sebuah istana besar runtuh dengan suara gemuruh. Kemudian istana itu ditelan oleh kekuatan yang luar biasa dan lenyap tanpa jejak. Setelah Kaisar Manusia membongkar perbendaharaan palsu dan Fang Han menelan semua material, mereka segera meninggalkan daerah itu untuk mencari perbendaharaan bela diri surgawi yang sebenarnya. Ayah angkat, apakah itu harta karun bela diri surgawi di depan? Taoti, tahukah kau di mana harta karun bela diri surgawi yang sebenarnya berada? Harta karun di depan itu palsu. Jika tebakanku benar, harta karun palsu ini sangat berbahaya, kata seorang lelaki tua gemuk di dalam Ki Kekacauan. Benar, perbendaharaan palsu itu berbahaya. Bahkan jika kita, para binatang suci, memasukinya, kita kemungkinan besar akan menderita kerugian besar, kata Taoti, pria paruh baya itu. Kunpeng, aku tidak menyangka setelah sekian lama tidak bertemu denganmu, kau akan benar-benar mengadopsi seorang anak. Taoti senior, junior, Meng Xiaobai menyampaikan salamnya. Saya berharap senior akan lebih banyak membimbing saya di masa depan. Meng Xiaobai buru-buru membungkuk. Mudah diucapkan, mudah diucapkan. Karena kau adalah putra angkat Kunpeng, tentu saja aku akan memberimu beberapa keuntungan. Musuhmu itu bernama Fang Han, kan? Dia juga datang untuk mencari harta karun perbendaharaan bela diri surgawi kali ini? Itu bukan apa-apa. Aku akan menangkapnya dan membiarkanmu membunuhnya dengan tanganmu sendiri untuk mengembangkan seni pembantaian agungmu. Pria paruh baya itu, Taoti, tertawa terbahak-bahak. Gemuruh. Sebelum kedua binatang suci yang sangat perkasa ini menyelesaikan percakapan mereka, perbendaharaan yang ada di hadapan mereka runtuh disertai raungan, berubah menjadi debu, ditelan oleh kekuatan yang luar biasa kuat, lalu menghilang. Apa ini? Kekuatan yang begitu dahsyat benar-benar menghancurkan seluruh harta karun bela diri surgawi palsu. Kedua binatang suci itu sama-sama terkejut. Itu, pupil mata Meng Xiaobai tiba-tiba menyempit. Pergi. Kunpeng menggerakkan tubuhnya, memproyeksikan dirinya jauh ke dalam Ki Kekacauan. Fang Han, apakah menurutmu 3 orang suci Yuhua dan Feng Bayu benar-benar akan mengalami kemalangan kali ini? Fang Qingsui mengerutkan kening. Jika demikian, aku khawatir kita tidak akan mampu mempertahankan pijakan di dunia besar Xuan Huang. Tenang saja, Qingsui. Aku tidak tahu tentang 3 orang suci Yuhua, tetapi aku sangat mengenal Feng Bayu. Dia tidak akan tertipu oleh tipu daya apapun, dan dia juga tidak akan diperdaya oleh siapapun. Dialah satu-satunya yang menipu orang lain. Mustahil bagi sekte Tai untuk menjebaknya, kata Feng Yaoguang, tanpa sedikit pun rasa khawatir. Kakak Yaoguang, kau begitu percaya pada Feng Bayu? Fang Han bertanya dengan terkejut. Memang benar. Di seluruh langit dan bumi, tidak ada seorang pun yang mengenal Feng Bayu lebih baik daripada aku, bahkan ibuku pun tidak. Aku telah melihat jati dirinya yang sebenarnya. Fang Han, meskipun kau teliti, banyak akal, dan sangat perhitungan, kau mungkin masih satu tingkat di bawah Feng Bayu. Kau harus berhati-hati dan jangan sampai dia menipumu, kata Feng Yaoguang. Begitukah? Jika kau tidak menipu dirimu sendiri, tak seorang pun di langit dan bumi dapat menipumu. Fang Han menggelengkan kepalanya. Kakak Yaoguang, mungkin kau belum mengerti aku. Kau mungkin mengerti Feng Bayu, tetapi kau belum mengerti aku. Begitukah? Jika kau tidak menipu dirimu sendiri, tak seorang pun di langit dan bumi dapat menipumu? Feng Yaoguang tersentak, menatap Fang Han dengan kaget, dan tak mampu berkata-kata untuk waktu yang lama. Bagus. Berdasarkan kata-kata itu saja, Fang Han, alam masa depanmu tidak akan lebih rendah dari milikku. Kaisar manusia itu tertawa terbahak-bahak, seluruh tubuhnya berkobar seperti angin kencang saat ia membawa Fang Han menembus Ki Kekacauan, terus-menerus bergerak maju. Sementara itu, putri ketujuh dari Gunung Qingqiu menggunakan kompasnya lagi untuk menemukan lokasi harta karun bela diri surgawi yang sebenarnya. Namun kali ini, kompas tampaknya mengalami kerusakan, tidak mampu menunjukkan arah yang sebenarnya apapun yang terjadi. Apa yang terjadi? Wajah putri ketujuh berubah drastis. Kompasku ini menggunakan segel semua makhluk untuk menentukan lokasi, tetapi sekarang aku sama sekali tidak bisa merasakan segel semua makhluk. Hanya ada satu kemungkinan, perbendaharaan bela diri surgawi telah diaktifkan. Seseorang telah mendahului kita? Hua Tiandu sudah memasuki perbendaharaan bela diri surgawi yang sebenarnya. Yan Shuitian mengatakan dia dibawa pergi oleh boneka pertama perbendaharaan bela diri surgawi, Raja Dewa Terpencil, tapi itu bukan apa-apa. Aku punya metode penginderaan khusus dengan Yan Shuitian, dia bisa menemukan perbendaharaan bela diri surgawi yang sebenarnya, jadi aku juga bisa. Bahkan jika itu tidak berhasil, kita bisa meminta bantuan senior. Kaisar manusia, sikat, menginterogasi Kaisar api, Kuali naga api, untuk menemukannya. Fang Han tampak percaya diri, seolah-olah semuanya berada dalam genggamannya. Senior, wahai Kaisar manusia,
Mohon gunakan metode teleportasi tercepatmu untuk menemukan lokasi sebenarnya dari harta karun berdasarkan arah yang kurasakan dari Yan Shuitian. Fang Han mengirimkan pikiran ilahi kepada Kaisar Manusia. Aku sudah sedikit mendengar tentang reputasi yang mulia abadi Pan Wu. Namun, dibandingkan dengan 3 penguasa, dia juga masih junior. Dia telah membunuh ras dewa, jadi dia adalah teman seperjalanan. Mengambil hartanya untuk melawan ras dewa adalah hal yang benar dan pantas. Aku juga ingin melihat sendiri gaya bertarung orang ini. Kuas Kaisar Manusia itu bergerak lagi, menembus ki kekacauan dan menghilang. Setelah waktu yang tidak diketahui, ki kekacauan tiba-tiba menghilang, memperlihatkan langit yang tinggi dan lapisan demi lapisan dinding kristal. Mustahil untuk mengetahui seberapa tebalnya, penghalang kristal itu tampaknya merupakan penghalang dari dunia agung. Inilah penghalang dunia, yang luasnya tak terukur, dan juga tempat terdekat dengan alam abadi. Melihat dinding kristal tebal itu, Fang Han merasakan kekuatan yang mengguncang jiwa. Dinding kristal yang menjulang tinggi di langit itu bukan lagi sekadar jenis kekuatan, melainkan sebuah hukum. Lautan, gunung-gunung tinggi, dan planet-planet pun tak dapat dibandingkan dengan 1/10.000 kekuatannya. Kekuatan itu terbentuk dari kekuatan alam abadi dan kekuatan dunia agung Xuan Huang yang terkondensasi selama miliaran tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, bahkan jika seseorang menembus lapisan dinding kristal ini, mustahil untuk mencapai alam abadi. Dinding kristal ini hanyalah kondensasi kekuatan. Pada saat itu, tertanam di dinding kristal terdapat deretan istana-istana megah. Ada ribuan istana, dan mustahil untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Semuanya tampak identik. Benar, inilah tempatnya. Disinilah letak fondasi sejati perbendaharaan bela diri surgawi. Yang mulia abadi Pan Wu sebenarnya menanamkan perbendaharaan bela diri surgawi ke dalam dinding kristal penghalang dunia. Namun, ribuan perbendaharaan bela diri surgawi ini semuanya ilusi dan perbendaharaan palsu. Di antara ribuan perbendaharaan itu, hanya satu yang asli. Jika Anda salah langkah, Anda akan terjebak selama ratusan atau ribuan tahun tanpa bisa keluar. Putri ketujuh dari klan Rubah berkata, "Tidak masalah. Ini adalah formasi Eon, dengan total 129.600 posisi mata, hanya satu yang asli. Ini adalah metode rahasia kuno, sumber awal mula langit dan bumi. Namun, aku juga telah mengolah formasi ini. Meskipun Dewa Abadi Pan Wu sangat kuat, percuma saja mencoba mempermainkanku dengan trik kecil seperti itu. Ikuti aku bisa menemukan lokasi sebenarnya dari mata formasi perbendaharaan bela diri surgawi." Kaisar Manusia melambaikan tangannya dan menulis kata, "Bungkus," dan seketika Fang Han dan yang lainnya terbungkus di dalamnya. Kemudian, seperti kilat menyambar awan, mereka muncul di depan tangga salah satu perbendaharaan di antara ribuan perbendaharaan lainnya. Meskipun ribuan harta karun yang tertanam di dinding kristal hampa itu sekilas tidak terlihat besar, begitu mereka tiba di depan harta karun yang sebenarnya, mereka menemukan besarnya yang sesungguhnya. Harta karun itu membentang ribuan mil, dan bagian dalamnya bahkan lebih dalam. Terdapat anak tangga yang tak terhitung jumlahnya di tangga harta karun tersebut. Di balik tangga yang tak berujung itu, terdapat sebuah portal yang tertutup rapat. Di atas portal ini terdapat sebuah bait kuno yang ditulis dalam aksara kuno yang aneh, di mana setiap goresannya terdiri dari sesuatu yang menyerupai naga atau ular. Hanya gulungan horizontal dari bait tersebut yang dapat dikenali oleh Fang Han, sebuah karakter besar untuk bela diri. Yaitu, Fang Han tercengang melihat bahwa karakter besar untuk bela diri sebenarnya ditulis menggunakan mayat beberapa naga surgawi primordial. Mayat-mayat naga ini memancarkan gelombang aura yang kuat, sangat ganas, memiliki sikap yang dapat mengintimidasi semua jenis binatang suci kapan saja. Portal itu tertutup rapat. Fang Han bermaksud mengujinya, jadi tubuhnya bergerak, dan dia melepaskan tangan langit, menghantam pintu dengan keras. Berdengung. Begitu portal tersebut menghadapi serangan dahsyat, ribuan sinar terang seperti jarum memancar dari pintu. Di dalam cahaya itu, bayangan sebuah boneka muncul. Tubuh boneka ini dilapisi baju zirah yang dipenuhi bentuk naga dan membawa aura seni asal agung. Tuhan yang kejam! Fang Han melihat bahwa boneka ini adalah Kaisar Dewa yang perkasa. Seorang bangsawan dari ras dewa telah dimurnikan menjadi boneka. Terlebih lagi, Kaisar Dewa ini tidak seperti Kaisar Dewa Hentian atau para master seperti Yao Li, tetapi seorang Kaisar Dewa yang sebanding dengan alam penciptaan. Boneka dewa terlantar yang disempurnakan oleh Yang Mulia Abadi Pan Wu tentu saja bukanlah barang kelas rendah. Kaisar Dewa semacam ini benar-benar dahsyat, mampu memusnahkan segalanya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kultivator biasa. Tangan langit langsung dikalahkan. Boneka dewa yang sunyi ini memandang ke bawah ke 8 tempat terpencil dan mengamati 4 lautan. Senyum percaya diri muncul di wajahnya, seolah-olah ia mengendalikan segalanya. Ia mengulurkan tangan dan meraih lagi, baju zirahnya meledak dengan kekuatan, bergetar tanpa henti dan melepaskan aura yang lebih dahsyat. Baju zirah ini juga merupakan harta karun sihir yang sangat kuat,
tampaknya artefak Dao tingkat tinggi. Selain itu, seorang ahli alam penciptaan dapat mengerahkan kekuatan penuh dari artefak Dao tingkat tinggi. Kekuatan dewa liar ini menekan segalanya, langsung menghancurkan tangan langit Fang Han sebelum melancarkan serangan balik. Kekuatannya jauh lebih besar daripada tangan langit. Ia hampir bisa membunuh Fang Han dengan satu pukulan telapak tangan, menghancurkannya menjadi bubuk tanpa jeda. Baiklah. Fang Han mewujudkan seni asal agungnya, dan seketika benih asal melesat ke langit. Dengan sedikit rotasi, koridor itu seolah merasakan aura seni asal agung dan memancarkan kilatan cahaya, setelah itu cahaya muncul di kedalaman lorong. Seni asal agung dapat menjalin hubungan dengan sebagian formasi perbendaharaan bela diri surgawi, sehingga terhindar dari jebakan. Koridor tadi seharusnya adalah jalur sima, yang dapat menjebak seseorang hingga mati. Ketujuh putri gunung Qingqiu berkata, harta karun bela diri surgawi sejati ini disempurnakan menurut berbagai prinsip mendalam seperti yin dan yang, 5 elemen, taiji, 8 trigram, 9 istana, dan 10 arah. Ia beroperasi dengan memanfaatkan kekuatan pasang surut ruang waktu. Namun, 3 hari ini adalah saat pasang surut ruang waktu berada pada titik terlemahnya dalam 10.000 tahun, sehingga operasi kekuatan harta karun bela diri surgawi juga sangat berkurang. Ini adalah waktu terbaik untuk mendapatkan harta karun, jika tidak, kekuatan formasi ini biasanya akan 10 kali lebih kuat daripada sekarang. Tempat apa ini? Fang Han tiba-tiba berlari dan langsung mencapai ujung koridor. Di kedalaman cahaya, ia melihat pemandangan indah di mana-mana, gunung-gunung abadi, masing-masing selebar ribuan mil, mengambang di lautan awan di kehampaan. Di antara gunung-gunung abadi itu, bangau abadi berteriak, kilin berjalan di antara mereka, dan bahkan ada Pegasus bersayap yang terbang ke sana kemari. Namun, dengan sekali lihat, Fang Han menyadari bahwa semua itu hanyalah ilusi. Di bagian terdalam, ilusi-ilusi ini sepenuhnya berubah dari Ki Fata Morgana. Tatapan Fang Han menembus ilusi-ilusi itu dan melihat makhluk besar menyerupai katak atau cangkang kerang berjongkok di tanah, menghembuskan Ki Fata Morgana untuk menciptakan pemandangan ini. Raja Ilusi Surgawi. Ini juga merupakan jenis binatang suci yang dapat memuntahkan Ki Fata Morgana untuk menciptakan berbagai pemandangan, menyebabkan orang-orang jatuh ke dalamnya. Selain itu, kekuatan binatang suci ini sangat dahsyat, tidak kalah dengan Kunpeng atau Tao Ti. Namun, ada banyak jenis Fata Morgana. Yang umum adalah Fata Morgana laut dan Fata Morgana pasir. Tetapi yang paling kuat adalah Fata Morgana surgawi. Bahkan raksasa abadi pun akan terpesona oleh Ki Fata Morgana-nya saat bertemu dengannya, dan tidak dapat melepaskan diri sampai mereka mati. Bagus. Ini kemungkinan besar adalah Raja Ilusi Surgawi yang dibesarkan oleh Yang Mulia Abadi Pan Wu di perbendaharaan bela diri surgawi kala itu untuk menjaga perbendaharaan. Jika aku menangkapnya dan menempatkannya di pagoda 8 divisi, itu akan sangat berguna. Hati Fang Han bergejolak, dan dia mengulurkan tangan langitnya ke arah Raja Ilusi Surgawi yang tampak seperti katak dan cangkang kerang. Raja Ilusi Surgawi tiba tenggelam ke dalam tanah dan menghilang, menyebabkan tangan langit Fang Han hanya menangkap udara kosong. Segenggam pasir kuning tertangkap di tangan Fang Han, dan aura kering dan panas melesat ke arahnya. Dalam sekejap mata, pegunungan abadi dan lautan awan berubah menjadi gurun yang terik. Di antara langit dan bumi, tak ada apapun selain pasir kuning yang tak berujung. Matahari yang terik menggantung di langit, menguapkan semua kelembapan tubuh seseorang. Formasi besar matahari berkobar. Kaisar manusia itu mengangguk dan, sambil memandang hamparan pasir kuning yang tak terbatas, menulis sebuah karakter di udara, hujan. Ciprat, ciprat. Tiba-tiba, hujan deras mulai turun dari langit. Hujan ini turun deras, dan dunia seketika menjadi dunia air. Air ini bukanlah air biasa, melainkan air Dharma, yang mampu menghancurkan formasi dan memadamkan api hati. Dahulu, ketika Kaisar manusia dari dunia agung Xuan Huang menggunakan kuas Kaisar manusia, dimanapun terjadi kekeringan, ia hanya akan menarik udara, dan hujan Dharma akan segera turun di tempat itu untuk mengusir kejahatan. Seluruh gurun pasir runtuh sepenuhnya di bawah hujan Dharma. Hua Tiandu. Saat gurun runtuh, Feng Yaoguang menjentikan jarinya, dan sebuah cermin muncul. Di dalam cermin, bayangan Hua Tiandu melintas. Memang benar, itu Hua Tiandu. Fang Han juga melihat dengan jelas. Yang muncul di cermin cahaya Feng Yaoguang adalah Hua Tiandu. Ternyata orang ini benar-benar telah memasuki perbendaharaan bela diri surgawi dan bahkan memanipulasi sebagian formasi perbendaharaan tersebut. Dia mungkin belum benar-benar menguasai perbendaharaan bela diri surgawi, dia belum memurnikan kunci dewa yang terkutuk, atau lebih tepatnya, dia belum mendapatkan pengakuannya. Feng Yaoguang berkonsentrasi dan melakukan perhitungan. Aku baru saja melakukan ramalan, dan heksagram itu menunjukkan tanda-tanda keberuntungan dan bahaya. Itu menyimpan keberuntungan dan bahaya bagi kita, tetapi jika Hua Tiandu benar-benar menguasai perbendaharaan bela diri surgawi, itu akan menjadi pertanda malapetaka besar. Kakak Yaoguang,
kau sungguh mengagumkan karena mampu meramalkan keberuntungan dan bahaya di masa depan. Fang Han sangat gembira mendengar ini. Fang Han, apakah Yan Shuitian juga telah masuk ke perbendaharaan bela diri surgawi? Kau telah menjalin hubungan baik dengannya, itulah sebabnya kau begitu tenang. Apakah kau sudah merencanakan konspirasi melawan Hua Tiandu? Fang Qingsui tiba-tiba mengirimkan pikiran ilahi. Memang benar demikian, tetapi sejak memasuki perbendaharaan bela diri surgawi, hubunganku dengannya terputus-putus, seolah-olah terhalang oleh suatu kekuatan. Fang Han mengerutkan kening sambil mengirimkan pikiran ilahi, saat ini kita tidak dapat menyerap ki primordial alam abadi, sementara Hua Tiandu, dengan memanipulasi sebagian formasi, tentu dapat menyerap sejumlah besar ki primordial. Konsumsi yang berkepanjangan akan sangat merugikan kita. Kita harus segera menemukan orang itu dan membunuhnya dalam satu serangan untuk merebut tungku kuno besarnya yang terpencil dan mengendalikan mekanisme inti perbendaharaan. Kompasku telah merasakan aura dari segel semua makhluk. Putri ketujuh dari ras rubah gunung Qingqiu tiba-tiba berbicara. Kompas di tangannya mulai berputar lagi. Meskipun ketujuh putri ini masing-masing sangat kuat, baik sebagai tubuh abadi atau raksasa abadi, mereka tetap tidak cukup kuat di tempat berbahaya seperti perbendaharaan bela diri surgawi. Karena itu, Fang Han mengumpulkan mereka semua ke dalam diagram mata air kuning untuk memastikan keselamatan mereka. Ketujuh putri ini merupakan kandidat penting untuk mendapatkan harta karun di dalam perbendaharaan bela diri surgawi. Melalui mereka, segel semua makhluk dapat diperoleh, yang merupakan pusat penting dari perbendaharaan bela diri surgawi. Bagus, kalau begitu kita akan menerobos batasan dan menemukan segel semua makhluk terlebih dahulu. Fang Han menggerakkan tubuhnya, menempelkan dirinya di samping kaisar manusia. Kuas kaisar manusia melangkah maju dan menulis karakter besar untuk menembus di udara. Tubuhnya segera berubah menjadi bayangan yang berada di antara realitas dan kehampaan. Dengan sekejap, bayangan itu lenyap, banyak formasi perbendaharaan bela diri surgawi tidak dapat menghentikannya. Hanya suara robekan ruang yang terdengar saat bayangan itu melesak. Senior, Raja Dewa yang terpencil, ini adalah kuas kaisar manusia. Harta karun tertinggi dari kaisar manusia kuno. Saat itu, di dalam aula raksasa yang seluruhnya berwarna perunggu, terdapat sebuah tangga tinggi. Di puncak tangga berdiri dua orang, salah satunya tak lain adalah Hua Tiandu. Orang lain itu memiliki wajah tanpa ekspresi dengan garis-garis keras dan tegas, tampak bukan manusia maupun dewa. Ia mengenakan baju zirah perunggu kuno yang tanpa rune atau pola apapun, tampak seperti baju zirah biasa yang dikenakan oleh prajurit biasa di dunia fana. Namun, di tubuh pria ini, terpancar samar-samar aura tak tertandingi yang memandang rendah langit dan bumi. Pria itu berdiri tegak dengan tangan di belakang punggungnya. Di depannya dan Hua Tiandu terdapat cermin perunggu besar, dan di dalam cermin itu, bayangan kuas kaisar manusia tampak samar-samar. Tidak perlu memberitahuku, aku sudah tahu. Ini adalah kuas kaisar manusia, artefak abadi tak tertandingi yang pernah mengguncang langit dan memusatkan ketajaman semua makhluk hidup. Sekarang, meskipun alamnya telah diturunkan selama kesengsaraan besar hingga menjadi artefak Dao tingkat tertinggi, ia telah memahami keadaan kesatuan langit dan bumi. Keadaan ini adalah sesuatu yang hanya dapat dimiliki oleh artefak ilahi penciptaan legendaris. Pria yang dipanggil Hua Tiandu sebagai Raja Dewa Terpencil, itu menatap tajam kuas kaisar manusia di cermin perunggu. Kecuali jika aku mengendalikan seluruh perbendaharaan bela diri surgawi, aku mungkin bisa menjebaknya, tetapi membunuhnya sama sekali tidak mungkin. Saat ini, aku hanya bisa mengendalikan sebagian dari batasan aula dewa terpencil, yang bahkan tidak sampai 1/10 dari perbendaharaan bela diri surgawi. Terlebih lagi, aku baru mendapatkan kemampuan ini setelah memperoleh tungku kuno terpencilmu yang agung. Awalnya, aku hanyalah boneka dingin. Apapun yang terjadi, senior sekarang hampir mendapatkan kembali tubuhnya yang bebas. Selain itu, senior adalah pemimpin dari 81 boneka dewa terkutuk. Bisakah kau menyingkirkan boneka-boneka dewa terkutuk ini sekarang? Kata Hua Tiandu sambil tersenyum, tampak sangat puas dengan dirinya sendiri. Itu tidak mungkin. Meskipun biasanya aku bisa memerintah boneka dewa terlantar ini, jika aku melakukan sesuatu yang membahayakan perbendaharaan bela diri surgawi, mereka tidak akan menuruti perintahku. Raja Dewa Terlantar menggelengkan kepalanya. Tugas mendesaknya adalah aku harus memurnikan tungku kuno terlantar yang agung sekali lagi untuk membuka jalan menuju kunci Dewa Terlantar yang berada jauh di dalam intinya. Jika kau bisa mendapatkan pengakuan atas kunci Dewa Terlantar, kau benar-benar dapat menguasai seluruh perbendaharaan dan memperoleh banyak harta karun yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Abadi Panwu, benar-benar berkeliaran bebas di antara langit dan bumi dan menjadi eksistensi seperti kekuatan besar kuno. Lalu, apakah kita akan membiarkan kaisar manusia ini seenaknya saja masuk ke perbendaharaan? Bagaimana jika dia menguasai sesuatu di perbendaharaan? Apa yang harus kita lakukan? Orang ini adalah sosok dengan peluang besar. Hua Tiandu berkata dengan ganas,
Sayang sekali aku tidak berhasil membunuh Fang Han tadi meskipun sudah mengerahkan formasi besar matahari terik, aku membiarkannya lolos. Tenang saja, ada banyak faksi yang memperebutkan harta karun bela diri surgawi. Sama seperti aku mengendalikan aula dewa terpencil untuk menjaga pusatnya, ada juga aula semua makhluk, tempat segel semua makhluk mengendalikan pembatasan yang sangat kuat, serta aula bela diri surgawi. Kau tidak akan pernah bisa membayangkan bahaya yang akan kau hadapi di harta karun bela diri surgawi, ada tempat-tempat yang bahkan aku pun tidak berani kunjungi. Raja ilusi surgawi yang tadi bukan dilepaskan olehku, itu adalah binatang suci penjaga aula ilusi surgawi, yang ditaklukkan oleh Yang Mulia Abadi Pan Wu lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Kekuatan sihir dan alamnya jauh di atas milikmu. Jika ia tidak waspada terhadap kuas kaisar manusia, ia pasti sudah menelan Fang Han yang kau sebutkan tadi. Raja Dewa Terpencil berkata dingin, namun, kita semua memiliki jejak jiwa yang terukir pada kunci Dewa Terpencil, yang merupakan batasan yang sangat kuat yang menahan kita. Untungnya, beberapa ribu tahun yang lalu, ketika seseorang yang menyebut dirinya Kaisar Agung Mata Air Kuning menerobos masuk untuk merebut kunci Dewa Terpencil, terjadi pertempuran besar, menyebabkan kunci Dewa Terpencil tertidur, memungkinkan kita untuk sedikit lebih bebas. Di perbendaharaan bela diri surgawi ini, seseorang sama sekali tidak dapat menyerap ki primordial alam abadi. Sayang sekali. Mengapa Yang Mulia Abadi Pan Wu menetapkan aturan seperti itu, mengizinkan siapapun yang memasuki perbendaharaan untuk menyerap 10 napas ki primordial alam abadi cair untuk mempertahankan kekuatan mereka? Jika tidak, kekuatan mereka pada akhirnya akan benar-benar habis. Hua Tiandu berkata dengan kejam. Meskipun begitu, kekuatan mereka tetap akan terkuras, kata Raja Dewa Terpencil. Di perbendaharaan bela diri surgawi, kekuatan sihir dikonsumsi lebih cepat daripada di luar. Pembatasan kuat ada di mana-mana, setiap kali mereka mengaktifkannya, mereka mengonsumsi lebih banyak kekuatan. Sementara itu, kita yang membawa jejak perbendaharaan bela diri surgawi dapat menggunakan kekuatan kunci Dewa Terpencil untuk menyerap lebih banyak ki primordial alam abadi daripada mereka yang berada di luar. Oleh karena itu, dalam pertempuran di dalam perbendaharaan bela diri surgawi, kemenangan sudah pasti. Anda seharusnya dapat merasakan kekuatan kunci Dewa Terpencil sekarang, karena tungku kuno terpencil Anda awalnya adalah harta karun yang terbang keluar setelah Kaisar Agung Mata Air Kuning menghancurkan penghalang. Secara kebetulan Anda bertemu dengannya dan memperolehnya ribuan tahun kemudian. Itu tidak berarti Anda telah mewarisi warisan Yang Mulia Abadi Pan Wu. Jadi begitulah. Kukira aku ditakdirkan untuk mewarisi harta karun bela diri surgawi. Hua Tiandu tiba-tiba merasakan sedikit rasa kesal di lubuk hatinya, tetapi ia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dengan gerakan santai, ia merasakan sebuah kunci besar muncul di kehampaan yang dalam. Kunci ini menghubungkan langit dan bumi, dan sejumlah besar ki primordial alam abadi ditransmisikan dari kunci tersebut, kemudian beresonansi dengan tungku kuno besar yang ada di tubuhnya dan menyembur keluar, mengalir ke dalam tubuhnya. Jumlahnya berkali-kali lebih besar daripada ki primordial alam abadi yang biasanya ia serap selama kultivasi karena yang dimuntahkan adalah ki primordial alam abadi dalam keadaan cair. Bahkan bagi seorang ahli alam raja dunia, ki primordial yang diserap dari alam abadi hanyalah aliran udara, ia tidak dapat dipadatkan menjadi keadaan cair. Hanya setelah menjadi ahli tingkat ke-8 dari alam rahasia panjang umur, alam hundong, dan melewati kesengsaraan petir, barulah seseorang dapat menjadi begitu hebat. Satu tetes cairan ki primordial alam abadi membutuhkan sejumlah gas yang tidak diketahui untuk dikonsentrasikan. Bagus, bagus, bagus. Dengan berlatih di perbendaharaan bela diri surgawi, aku akan maju pesat. Sementara itu, bocah Fang Han terus-menerus menghabiskan kekuatannya di perbendaharaan bela diri surgawi. Begitu kekuatannya habis, aku akan membunuhnya, pikir Hua Tiandu dengan penuh kemenangan. Lebih banyak orang telah memasuki perbendaharaan bela diri surgawi, kata Raja Dewa Terpencil. Di cermin perunggu itu, terlihat banyak makhluk perkasa yang masuk satu demi satu. Mereka tidak masuk melalui gerbang utama, tetapi memilih beberapa lokasi rahasia, menggunakan berbagai cara untuk menyelinap melalui celah-celah dalam operasi perbendaharaan bela diri surgawi. Dua binatang suci yang sangat kuat. Meng Xiaobai. Hua Tiandu melihat seseorang muncul di antara bayangan yang datang, dan ekspresi konspirasi sekali lagi muncul di wajahnya. Fang Han, jika ini terus berlanjut, aku khawatir kita tidak akan mampu menanggung konsumsi energinya. Sambil mengikuti kaisar manusia yang terbang, Fang Qingsui tiba-tiba mengirimkan pikiran ilahi kepada Fang Han, meskipun aku telah menyerap sejumlah besar ki primordial alam abadi sebelumnya, konsumsinya juga signifikan. Perbendaharaan bela diri surgawi penuh dengan bahaya, setiap mantra yang diucapkan dan setiap penerbangan mengonsumsi energi tanpa pengisian ulang. Jika kita bertemu makhluk kuat dan terlibat dalam pertempuran, energi sihir yang dikonsumsi akan jauh lebih besar. Persediaan pil yang murni milikmu saat ini juga tidak terlalu mencukupi. Kita harus membuat rencana jangka panjang. Begitukah?
Aku juga pernah memikirkan hal ini. Aku pernah mengalami situasi serupa di Istana Abadi Taiyuan. Untungnya, aku memiliki pohon dunia yang dapat berkomunikasi dengan alam abadi dan mengabaikan berbagai hukum pembatasan. Aku akan mencoba pohon dunia lagi sekarang untuk melihat apakah aku bisa menyerap ki primordial alam abadi. Kata Fang Han, jumlah ki primordial alam abadi yang diserap pohon duniamu paling banyak setara dengan milik seorang ahli alam 1000 umur. Apa gunanya itu? Feng Yaoguang menggelengkan kepalanya. Fang Han memusatkan pikirannya dan mengarahkan seluruh niatnya pada pohon dunia. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah pohon dunia telah sepenuhnya terhubung dengan suatu keberadaan yang sangat kuat di dalam perbendaharaan bela diri surgawi. Gelombang ki purba alam abadi cair yang sangat megah mengalir dari atas, membanjiri gua surganya. Apa yang terjadi? Di perbendaharaan bela diri surgawi, seharusnya tidak mungkin menyerap ki asal apapun. Kecepatan pohon dunia menyerap ki asal awalnya sangat lemah, tetapi sekarang telah meningkat 10 juta kali lipat. Terlebih lagi, ia sebenarnya menyerap ki primordial alam abadi cair. Fang Han terkejut. Pada saat ini, pohon dunia di dalam gua surganya bersinar terang. Ki primordial alam abadi yang sangat terkondensasi mengalir keluar seperti arus deras, mengubah seluruh gua surga menjadi lautan cair. Dalam persepsinya, tunas pohon dunia telah menjalin hubungan dengan suatu keberadaan misterius di dalam perbendaharaan bela diri surgawi. Fang Han merasakan dengan segenap kekuatannya dan melihat bahwa di ruang waktu yang dalam dan luas, tampak sebuah kunci raksasa yang membuka gerbang alam abadi. Dari dalam gerbang itu, ki primordial alam abadi yang cair dan bergelombang turun. Ki primordial alam abadi cair ini melewati kunci raksasa itu, dan sebagian ditransmisikan ke pohon dunia, lalu memasuki gua surga di dalam tubuh Fang Han. Laju aliran ki ini jauh lebih besar daripada yang bisa diserap Fang Han sendiri. Di alam keabadian tak terhingga, ki primordial alam abadi yang diserap dalam sehari dapat mengembun menjadi 100 pil yang murni. Di tubuh abadi, jumlahnya 1000 hingga beberapa ribu. Para ahli alam gua surga dapat mengelola puluhan ribu hingga 100.000 pil. Fang Han saat ini beberapa kali lebih kuat daripada ahli alam gua surga rata-rata, mencapai 500.000 pil yang mengerikan. Namun kini, Fang Han merasa bahwa ki primordial alam abadi cair yang dipancarkan dari pohon dunia lebih dari 100 kali lipat dari miliknya sendiri. Jumlah pil yang murni yang dapat ia padatkan setiap hari mencapai angka yang mengerikan, yaitu 50 juta. Kemampuan penyaluran ki semacam ini kemungkinan besar hanya dimiliki oleh seorang ahli di alam posisi surgawi. Dengan kata lain, Fang Han sama sekali tidak akan kekurangan ki asal sekarang. Kekuatan tempurnya di dalam perbendaharaan bela diri surgawi jauh lebih ganas daripada di luar. Dengan menggunakan berbagai 3000 dao agung dan teknik tinju yang dahsyat, ia dapat mengerahkan kekuatan maksimal. Jika ia dapat berkultivasi dengan sungguh-sungguh di dalam perbendaharaan bela diri surgawi ini, kemajuannya pasti akan pesat, mencapai alam yang luar biasa. Kunci Dewa Kehancuran? Pohon duniaku benar-benar dapat berkomunikasi dengan kunci Dewa Kehancuran? Pusat dari harta karun bela diri surgawi? Sepertinya semua spekulasiku benar. Jantung Fang Han berdebar kencang. Dia selalu menduga bahwa kunci dewa yang terpencil mungkin merupakan bagian dari pohon dunia, dan sekarang dugaannya sebagian besar terkonfirmasi. Jika demikian, dia akan memiliki keuntungan signifikan dalam memperoleh harta karun dari perbendaharaan dan bahkan mendapatkan kendali atas seluruh perbendaharaan tersebut. Fang Han, bagaimana kau bisa menyerap ki primordial alam abadi, dan bahkan ki primordial alam abadi cair? Ini adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh para ahli alam Hundong. Kuas Kaisar Manusia bergetar, seolah-olah telah menemukan aktivitas Fang Han. Ngomong-ngomong, Senior, Anda pasti sangat familiar dengan pohon dunia? Pusat dari harta karun bela diri surgawi, kunci dewa yang terpencil, mungkin juga merupakan batang pohon dunia yang dimurnikan menjadi harta karun sihir oleh Yang Mulia Abadi Panwu, itulah sebabnya ia dapat menyerap ki primordial alam abadi dan bahkan ras dewa. Fang Han berbagi perasaan dan keraguannya dengan Kaisar Manusia itu. Memang benar, kunci dewa yang terlantar adalah pohon dunia. Dahulu, ketika 3 penguasa masih ada, pohon dunia masih berdiri tegak. Aku melihat dengan mata kepala sendiri Raja Suci leluhur dari ras dewa menggunakan artefak ilahi penciptaan, sebuah kapak besar yang tidak dikenal, untuk menebangnya, menyebabkan pohon itu kehilangan semua ki spiritualnya dan sepenuhnya menghilangkan ancamannya bagi ras dewa. Batang utama yang besar itu diambil oleh Raja Suci leluhur untuk membangun alam dewa kekosongan, tetapi beberapa fragmen tersebar di langit dan bumi. Bagian intinya adalah fragmen fondasi, yang kau peroleh dan cuci dengan seni penguasa kayu Kaisar Azur dari seni 5 elemen agung, merangsang vitalitasnya. Kuas Kaisar Manusia itu berkata, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Jika demikian, maka harta karun bela diri surgawi ini mungkin memang ditakdirkan untukmu. Jadi maksudmu hanya pohon duniaku yang unik, dan fragmen pohon dunia lainnya tidak bisa dimurnikan menjadi bibit, kata Fang Han dengan gembira. Benar. Fragmen yang kau peroleh adalah fondasi pohon,
bagian yang menyimpan vitalitas. Entah mengapa, di bawah kapal raksasa Raja Suci leluhur ras dewa, fragmen fondasi ini masih mampu mempertahankan kekuatan hidupnya. Aku tidak tahu mengapa. Namun, ini menunjukkan bahwa kau adalah seseorang dengan peluang besar. Saat ini, aliran ki asalmu setara dengan puncak tingkat ke-6 keabadian, alam posisi surgawi. Namun, kualitas ki asalmu adalah cair, kemampuan yang hanya dimiliki oleh para ahli alam Hundong. Para ahli alam Hundong dapat sepenuhnya mengaktifkan artefak Dao tingkat tertinggi justru karena mereka menyerap ki abadi cair dan memiliki aliran yang sangat besar. Sayangnya, jika pohon duniamu dapat menemukan lebih banyak fragmen, apalagi satu artefak Dao tingkat tertinggi, itu bahkan dapat mengaktifkan 5 atau 6 artefak. Benarkah begitu? Aku berencana mengumpulkan kelima elemen tersebut. Artefak Dao tingkat tertinggi untuk memurnikan seni 5 elemen agungku. Fang Han telah membayangkan sebuah gambaran indah dalam benaknya, memurnikan kelima artefak Dao tingkat tertinggi milik Immortal Venerable Pan Wu menjadi harta karun sihirnya sendiri. Betapa menakjubkannya jika bisa menaklukkan musuh dengan satu serangan. Namun, dengan kekuatan sihir yang dimilikinya saat ini, dia bahkan tidak mampu mengaktifkan satupun artefak Dao tingkat tertinggi. 5 artefak saja akan menguras habis kekuatannya tanpa memberikan efek apapun. Meskipun Fang Qingsui kini memiliki kota guntur dahsyat, dia tidak dapat melepaskan kekuatan meriam guntur kuno abadi. Jika dia bisa menembakkan meriam petir kuno secara terus-menerus, bahkan para ahli alam raja dunia pun harus melarikan diri dan menghindari ujungnya. Namun, setiap tembakan meriam petir kuno abadi itu mengonsumsi setidaknya 10 miliar pil yang murni. Untuk membombardir secara terus-menerus, hanya seorang immortal sejati yang mampu melakukannya. Sambil berbicara, Fang Han dengan kuat mengirimkan energi asal ke Fang Qingsui dan Feng Yaoguang, berkomunikasi dengan mereka melalui energi abadi. Kakak Qingsui, kakak Yaoguang, aku dapat menyerap energi abadi cair. Aku mengirimkan sebagian kepada kalian sekarang agar kalian tidak perlu khawatir tentang penggunaan kekuatan sihir. Hua Tiandu mengira kita akan kelelahan, tetapi dia tidak tahu aku memiliki kemampuan luar biasa seperti itu. Kali ini, aku akan memastikan dia tidak punya tempat untuk dikuburkan. Lokasi segel semua makhluk ada di depan sana. Aku ingin tahu harta karun macam apa itu. Tiba-tiba, putri ketujuh dari klan rubah gunung King Qiu berbicara. Ia kemudian merasakan ki primordial alam abadi cair murni turun dan tak kuasa menahan rasa gembira. Fang Han, kau benar-benar makhluk dengan peluang besar. Bahkan di sini, kau bisa mendapatkan keuntungan. Sepertinya klan rubah kita telah mendapatkan keuntungan besar dengan bekerja sama denganmu. Tidak apa-apa, asalkan kau membantuku mendapatkan kunci dewa terpencil. Ekspresi Fang Han tampak serius saat ia mengamati sekelilingnya. Terbang di dalam perbendaharaan bela diri surgawi sangat melelahkan. Ki kekacauan meresap kemana-mana, dan tanpa tempat untuk mendarat, seseorang harus terus-menerus mengonsumsi kekuatan sihir agar tetap berada di udara. Selain itu, daya tahan Keiski sangat besar, seperti seseorang yang bergerak menembus Merkuri. Ini 10.000 kali lebih sulit daripada penerbangan antar bintang normal. Berbagai ruang yang terdistorsi harus dibuka satu persatu untuk membedakan yang benar dari yang salah. Tiba-tiba, di tengah kekacauan Ki di depan, sebuah istana berbentuk persegi muncul. Istana itu sangat sepi, dengan lumut menutupi anak tangga, tampak seolah-olah telah ditinggalkan sejak lama. Aura segel semua makhluk berada di dalam istana ini, kata putri ketujuh, jarum kompas di tangannya menunjuk dengan tegas ke arah istana persegi itu. Senior, sikat kaisar manusia, ayo masuk bersama. Fang Han memejamkan matanya dan merenung sejenak. Seseorang datang. Kaisar manusia itu tidak bergerak, hanya menatap ke depan. Benar saja, di dalam ki kekacauan yang tak terbatas, sebuah bayangan putih terbang dan mendarat di tangga istana persegi. Bayangan putih ini mengenakan jubah sarjana dan memiliki temperamen yang elegan, tetapi jauh di dalam auranya terdapat aura Raja Iblis yang mendominasi, yang menunjukkan bahwa seluruh langit dan bumi berada di bawah kekuasaannya. Kaisar Agung Xiantian, Ying Xiantian. Feng Yaoguang berseru. Pria ini tak lain adalah ahli nomor 1 dari jalur iblis di dunia besar Xuan Huang, Kaisar Agung Sekte Iblis Bawaan, Ying Xiantian. Seorang ahli tak tertandingi di puncak alam posisi surgawi, tingkat ke-6 dari alam rahasia panjang umur. Kalian? Fang Han, Feng Yaoguang, Fang Qingsui, dan Kaisar Agung Xiantian segera melihat Fang Han dan yang lainnya, mengamati mereka satu persatu. Orang-orang dari Sekte Yuhua juga datang. Secara logis, orang dari Sekte Yuhua seharusnya Hua Tiandu. Mengapa kau? Fang Han, bayanganmu benar-benar ada di mana-mana. Pakar nomor 1 dari jalur iblis tiba-tiba berhenti di tengah kalimat karena terkejut, karena dia telah melihat kaisar manusia itu menyentuh sesuatu. Penerus Dao Agung Bawaan? Teknik kultivasi pemimpin kultus bawaan kuno. Sungguh langka jika pemimpin kultus bawaan itu meninggalkan garis keturunan. Dulu, pemimpin kultus bawaan itu mengganggu jalan manusia dan hampir mengguncang fondasi kaisar manusia.
Setelah dibunuh oleh kaisar manusia, garis keturunannya lenyap sepenuhnya, namun kau justru mewarisinya. Kaisar manusia itu menatap Ying Xiantian dengan dingin. Kuas kaisar manusia? Alam persatuan langit dan bumi, artefak ilahi penciptaan. Ying Xiantian menatap kuas kaisar manusia dengan dingin, seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin. Dalam sekejap, dia tampak menjadi orang yang berbeda, seluruh wujudnya menjadi kabur dan buram. Jalan agung bawaan bukanlah salah satu dari 3.000 jalan agung, tetapi mungkin merupakan kemampuan ilahi kuno yang sangat kuat. Mampu melawan kaisar manusia sungguh mengesankan. Tidak heran Kaisar Agung Xiantian adalah orang nomor 1 di jalur iblis. Hati Fang Han bergetar, dan dia tiba-tiba melangkah maju. Kaisar Agung Xiantian, Anda sebenarnya datang ke perbendaharaan bela diri surgawi untuk mencari harta karun kali ini. Tampaknya Anda juga mengetahui banyak rahasia perbendaharaan dan masuk dengan memanfaatkan gelombang ruang waktu yang melemah. Saya tahu tentang tantangan Anda dengan Xu Xiwi. Xu Xiwi adalah musuh saya, dan saya ingin membunuhnya. Saya memiliki prinsip, musuh dari musuh saya adalah teman saya. Karena itu, Anda adalah teman saya. Mari kita kesampingkan dendam Anda sebelumnya dengan senior. Untuk saat ini, gunakan kuas kaisar manusia. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Teman, Kaisar Agung Xiantian tertawa terbahak-bahak. Aku, Ying Xiantian, telah menempuh jalan iblis selama ribuan tahun. Sejak kematian Kaisar Agung Mata Air Kuning, aku telah menjadi orang nomor 1 di jalan iblis. Tidak ada seorang pun yang pernah menantang otoritasku, dan sekarang seorang junior dari jalan kebenaran ingin menjadi temanku? Untuk bergabung? Aku, Ying Xiantian, selalu bertindak sendiri. Sangat berbahaya di perbendaharaan bela diri surgawi ini. Kau dan aku, satu dewa dan satu iblis, sama-sama datang untuk mencari keuntungan. Lebih baik tidak terlalu sering membicarakan bergabung sebagai teman, agar tidak ada pengkhianatan. Kau junior, apakah kau pernah melakukan hal-hal seperti menusuk orang lain dari belakang? Ying Xiantian ini, begitu sombong, meremehkanmu? Fang Han. Wajah Fang Qingsui langsung berubah dingin setelah mendengar kata-kata Ying Xiantian. Ying Xiantian, yang memandang rendah semua orang, adalah sosok yang liar, arogan, dan mendominasi. Meskipun ini adalah sifat sejati seorang kaisar agung jalur iblis, meremehkan Fang Han sangat membuatnya tidak senang. Ying Xiantian, apakah kau meremehkan Fang Han dengan kata-kata itu? Kau mendominasi jalan iblis seperti seekor monyet yang mengaku sebagai raja saat tidak ada harimau di pegunungan. Bagaimana jalur iblismu? Sihir tahu dibandingkan dengan iblis hati orang tua? Bagaimana perbandingannya dengan Kaisar Agung Mata Air Kuning? Saat aku mendominasi alam abadi di masa lalu, kau bahkan tidak tahu di mana kau berada. Kau mungkin bahkan tidak layak menjadi budak di bawah perintahku. Fang Qingsui melangkah maju. Fang Qingsui, reinkarnasi dari ibu petir. Mendengar itu, Ying Xiantian tidak marah tetapi malah tertawa. Kelompokmu mengincarku dengan penuh keserakahan, apa kau benar-benar berpikir kau bisa melakukan apa saja padaku? Namun, Fang Qingsui, meskipun kau adalah ibu petir kuno, semua kejayaanmu telah hancur. Sekarang kau hanya memiliki satu identitas, seorang murid sekte Yuhua. Meskipun kau telah memperoleh artefak Dao tingkat tertinggi, kota guntur dahsyat, kau membuang harta surgawi dan sama sekali tidak dapat mengaktifkannya. Level realmu terlalu rendah. Bagaimana kalau begini? Karena kau bilang aku seekor monyet yang mengaku sebagai raja karena tidak ada harimau, bagaimana kalau aku bertaruh denganmu? Taruhan apa? Alis Fang Qingsui sedikit terangkat, tidak tahu apa yang ingin dikatakan Ying Xiantian. Ini bukan taruhan yang besar. Kau bilang aku bahkan tidak pantas menjadi budakmu, dan aku tidak marah, karena hati anakku terikat padamu. Ying Xiantian tiba-tiba melangkah maju, dan seluruh ruangan bergetar. Sumber daya paling ampuhmu adalah meriam petir kuno yang abadi. Ada rumor yang mengatakan bahwa pedang itu dapat menembus ujung langit dan bumi serta langsung menghantam alam abadi. Tentu saja, inilah kekuatannya di zaman kuno sebelum kau bereinkarnasi. Namun, kau kini telah mencapai tingkat ketiga dari alam rahasia panjang umur, alam gua surga, sehingga kau dapat melepaskan sebagian kekuatannya. Bagaimana kalau begini, aku akan berdiri di sini dan menerima satu pukulan dari meriam petir kuno abadi milikmu. Jika kau bisa melukaiku meskipun sedikit, aku akan memberikan sekte iblis bawaan untuk menjadi budakmu. Tidak hanya itu, aku juga akan menjadi pelayanmu. Jika kau sama sekali tidak bisa melukaiku, kau hanya perlu setuju untuk menjadi istri anakku. Bagaimana? Ying Xiantian berbicara dengan tenang, tetapi ia menunjukkan kepercayaan diri yang kuat, serta sikap meremehkan dunia dan ingin mendominasi segalanya. Selain itu, dia tampak memaksakan diri dan berjudi dengan berani setiap saat. Jauh di lubuk hatinya, terdapat semangat untuk mengambil risiko dan memanipulasi takdir di telapak tangannya. Meriam petir kuno abadi milik Fang Qingsui memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan karakter di tingkat ketujuh alam rahasia panjang umur yang telah mengolah dunia mereka sendiri pun harus menghindari ketajamannya.
Namun Ying Xiantian sebenarnya mengatakan bahwa dia akan berdiri di tempat tanpa bergerak atau terbang, menerima tembakan darinya, dan tetap tidak terluka. Jika dia mengalami cedera, dia akan menjadi budak Fang Qingsui. Ini hanyalah tindakan gila. Bahkan kuas kaisar manusia, sedikit terkejut mendengar hal ini. Ekspresi Fang Han berubah, dan jantungnya berdebar kencang. Dia merasa sulit untuk memahami karakter seseorang seperti Ying Xiantian. Dia merasa bahwa orang ini sama misteriusnya dengan Feng Baiyu, keduanya termasuk tipe orang yang licik dan penuh tipu daya yang tidak pernah mengalami kerugian. Agar dia tiba-tiba mengusulkan taruhan ini, kemungkinan besar ada konspirasi serius. Rencana macam apa yang sedang dikarang si tua bangka ini? Dia pasti tidak akan bertindak tanpa target dan menempatkan dirinya dalam posisi yang canggung. Fang Han berspekulasi dalam hatinya. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Fang Qingsui mendengarkan kata-kata Ying Xiantian, merenung, lalu mengucapkannya kata demi kata. Tentu saja itu benar. Kapan aku, Ying Xiantian, pernah berbohong? Ying Xiantian tertawa terbahak-bahak, aku adalah kaisar agung nomor 1 dari aliran iblis. Jika aku berbohong, di mana harga diriku? Selain itu, aku dan Xu Xiui akan berduel hidup dan mati dalam waktu setengah tahun. Jika aku mundur, pertempuran ini akan meninggalkan iblis hati, dan aku akan kalah. Bagaimana? Fang Qingsui, kau adalah reinkarnasi dari ibu petir. Apakah kau berani menerima taruhan ini? Jika kau tak berani, maka aku tak akan menemanimu. Mari kita berpisah, dan jangan bicara soal berteman. Jalan abadi dan jalan iblis tak bisa hidup berdampingan. Lagi pula, teman kecilmu Fang Han di sampingmu itu penuh dengan intrik. Aku, si iblis tua ini, mungkin akan menjadi korban racunnya jika aku mencoba bersekongkol melawannya. Aku tidak cukup beruntung untuk berteman dengannya. Ying Xiantian, apakah kau pikir kau bisa pamer di sini hanya karena kau mahir dalam ramalan bawaan? Kau bertaruh dengan begitu percaya diri kali ini, apakah kau tidak takut menjadi budak sendiri? Feng Yaoguang melangkah keluar dan menatap Ying Xiantian dengan tajam. Jadi, dia adalah putri Little Phoenix. Dulu, aku pernah bilang pada Little Phoenix bahwa Feng Baiyu adalah orang yang tampak setia tetapi sebenarnya khianat dan tidak dapat diandalkan. Sayangnya, Phoenix kecil tidak mendengarkan saya dan tertipu, sehingga berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Ying Xiantian menghela nafas. Feng Baiyu bukanlah orang yang baik, dan kau pun tidak jauh lebih baik. Bagimu, wanita hanyalah selir di haremmu, setidaknya Feng Baiyu konsisten. Feng Yaoguang berulang kali mencibir, ramalan bawaanmu tidak layak disebut di hadapanku. Aku tahu. Dulu, Little Phoenix menyegel roh artefak cermin Kaisar Surgawi di dalam tubuhmu, menjadikanmu reinkarnasi roh artefak cermin Kaisar Surgawi, dan mencapai hal-hal besar. Kau juga mempelajari Dao Surgawi Hongmeng, kemampuan ilahi yang diciptakan oleh Taois Hongmeng. Tetapi alammu terlalu rendah. Hanya setelah memasuki alam posisi surgawi, Anda akan benar-benar memahami rahasia surgawi. Ying Xiantian tersenyum tipis. Baiklah, aku tidak akan membicarakan masa lalu antara aku, Feng Baiyu, dan Little Phoenix di sini. Itu sudah berlalu. Setelah aku berduel dengan Xu Xiui, membunuhnya, dan mendapatkan kitab kaisar buminya serta semua kemampuan ilahinya, aku akan menyatukan jalan iblis. Saat itu, aku akan pergi ke istana bintang Wuji, menyelamatkan Phoenix kecil, dan membiarkan dia melihat siapa yang lebih dapat diandalkan. Berhenti bicara omong kosong, Ying Xiantian. Apa kau akan berdiri di sini, tanpa bergerak atau terbang, dan menerima serangan dari meriam petir kuno abadi milikku? Fang Qingsui menekan tangannya ke bawah. Benar. Ying Xiantian tersenyum acuh tak acuh, tampak percaya diri dan tidak khawatir. Hal ini membuatnya tampak semakin sulit dipahami. Orang itu tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Ada rumor yang mengatakan bahwa Ying Xiantian tidak pernah mengalami kerugian karena ia selalu merencanakan sebelum bertindak. Setiap kata yang diucapkannya selalu memiliki tujuan. Fang Qingsui, ada desas-desus bahwa kau memasuki gerbang kehidupan abadi dan mencuri takdir. Untuk orang sepertimu, apakah kau perlu mempertimbangkan begitu banyak hal hanya untuk berurusan denganku? Sepertinya tuduhan bahwa kau mencuri takdir itu bohong. Aku sulit membayangkan seseorang yang mencuri takdir tidak memiliki kepercayaan diri. Ying Xiantian menghela nafas. Ying Xiantian, apa kau pikir aku tidak tahu keinginanmu itu? Fang Han tiba-tiba berkata dengan dingin, alam posisi surgawimu telah mencapai puncak, dan kau hanya selangkah lagi untuk menembus alam raja dunia dan mengolah duniamu sendiri. Kau ingin meminjam meriam petir kuno abadi milik kakak senior untuk mencapai alam raja dunia atau menembus alammu. Gua surga Anda saat ini membutuhkan kekuatan yang sangat dahsyat untuk mengalami transformasi dan memperoleh kekuatan dunia. Mendengar ucapan Fang Han, kilatan aneh muncul di mata Ying Xiantian, lalu dia tersenyum. Fang Han, kau memang sosok yang unik. Jika kau tidak masih agak kurang berpengalaman, kau akan memiliki kualifikasi untuk mengguncang tren umum dari jalur abadi dan jalur iblis. Ying Xiantian, kau terlalu meremehkanku.
Apa yang mengguncang tren umum jalan abadi dan jalan iblis? Sejujurnya, aku tidak peduli dengan sekte abadi dan iblis di dunia agung Xuan Huang. Tujuanku adalah 3.000 dunia agung, bahkan alam abadi, langit, dan alam semesta. Fang Han berkata, kau mengincar kakak senior, yang berarti kau mengincar aku. Namun, di perbendaharaan bela diri surgawi ini, tujuan saya adalah untuk mendapatkan harta karun, dan saya tidak ingin berkonflik dengan Anda. Jika kau terus-menerus bersekongkol melawan kami, maka aku terpaksa menggunakan cara-cara kejam, mengirimmu, Kaisar Agung Xiantian ini, ke diagram mata air kuning, dan memusnahkan seluruh sekte iblis bawaanmu. Anakmu dan para selir itu akan kubunuh. Metode Anda cukup kejam. Ying Xiantian sama sekali tidak marah setelah mendengar ini. Tidak buruk, tidak buruk. Kau telah mewarisi gaya Kaisar Agung mata air kuning. Namun, jika perhitungan saya benar, sekte Yuhua akan segera hancur, bukan? Begitukah? Kemampuan meramalmu memang ajaib. Tapi jika Feng Baiyu semudah itu dikalahkan, dia tidak akan disebut Feng Baiyu. Fang Han menjentikan jarinya, akan lebih baik jika sekte Yuhua dihancurkan. Tidak ada salahnya jika aku mendirikan kembali sekte Yuhua yang baru. Sebuah sekte jalur keabadian harus terlahir kembali dari abu untuk menembus korupsi dan mendapatkan kembali vitalitasnya. Fang Han, tak perlu lagi membuang-buang waktu untuk berdebat dengannya. Aku akan bertaruh dengannya dan membiarkan dia dan sekte iblis bawaannya sepenuhnya menjadi budakku. Fang Qingsui menghentikan Fang Han untuk melanjutkan. Kakak senior, Ying Xiantian ini benar-benar sulit dihadapi. Aku sudah banyak bicara untuk mencari-cari kesalahannya. Namun, sulit sekali menemukan kesalahan pada orang ini. Fang Han segera mengirimkan transmisi suara. Bukan apa-apa. Fang Qingsui berkata dengan acuh tak acuh, aku adalah orang yang telah mencuri takdir dan merupakan penguasa takdir. Apa artinya Ying Xiantian kecil? Konspirasi apapun yang dia miliki, itu tidak penting. Karena kakak senior begitu percaya diri, aku tidak akan menghentikanmu. Fang Han tahu bahwa Fang Qingsui memiliki kepribadian yang sangat kuat dan tidak bisa dihentikan olehnya. Ying Xiantian, berdirilah di situ dan jangan bergerak. Hadapi meriam petir kuno abadi milikku secara langsung, dan biarkan aku melihat kekuatan macam apa yang kau miliki. Fang Qingsui melangkah maju, dan aura misterius muncul di tubuhnya. Kota guntur yang dahsyat perlahan muncul dari atas kepalanya, dan sosok Chen Nanan muncul di tengah kota guntur, menatap Ying Xiantian dengan mata tanpa kehidupan. Namamu Ying Xiantian, dan kau bertaruh dengan ibuku? Kau tidak punya peluang sama sekali. Namun, dengan tingkat kultivasimu, jika kau bisa melangkah ke alam raja dunia, menjadi budak ibuku dapat diterima. Fang Qingsui, gunakan metodemu. Ying Xiantian bahkan tidak melirik Chen Nanan, berdiri dengan tangan di belakang punggung, tak bergerak. Senior, kuas kaisar manusia, menurutmu apakah Ying Xiantian bisa mengambilnya? Fang Han bertanya kepada kaisar manusia tentang kuas. Anak ini adalah sisa-sisa pemimpin sekte bawaan yang mengacaukan jalan manusia di zaman kuno. Dia penuh tipu daya dan bahkan kaisar manusia pun pusing memikirkannya. Aku harus waspada. Namun, ibu petir kuno, yang mencuri takdir, adalah yang tertinggi. Saya ingin melihat metode apa yang dapat digunakan kedua belah pihak.